memang kawan kita seiman itu perlu pertama-tama kita pikirkan, walaupun kita melayani dan mengasihi dan berbuat baik kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Nah, itu 5 poin yang sudah saya bahas hari Rabu yang lalu, saudara-saudara. 5 tujuan Allah melalui penderitaan. Nah, sekarang kita mau melanjutkan 3 poin lainnya, lalu kemudian kita akan ganti topik ke bagaimana Injil Tuhan Yesus menolong kita menghadapi penderitaan. Nah, ini adalah nomor 6. Jadi nomor 6, tujuan Allah di dalam penderitaan terkadang adalah untuk menguduskan kita. Ya, menguduskan kita. Ibrani 12 ayat 10 berkata, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ayat ini bercerita tentang relasi antara anak dengan bapak. Di dalam dunia ini, tidak ada anak yang tidak pernah dihajar oleh bapaknya. Ya. Dan dikatakan sebab mereka, maksudnya bapak-bapak di dunia ini, mendidik kita, anak-anaknya dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia adalah Allah Bapa kita, menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya, nah ini tujuan, kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi jelas, terkadang orang Kristen mengalami dihajar oleh Tuhan. Ketika kita menyimpang dari jalan Tuhan, ketika kita melanggar firman Tuhan, Tuhan bisa menghajar kita. Dan hajaran itu tujuannya adalah supaya kita masuk ke dalam kekudusan. Ya, Tuhan tidak seperti kadang-kadang bapak-bapak di dunia ini yang ketika menghajar anaknya itu untuk memuaskan kekesalannya. Stres di kantor, kesel anak nakal, dia melampiaskan kekesalannya di kantor kepada anaknya. Bisa begitu. Tuhan tidak melakukan hal yang demikian. Kita tahu di dunia ini ada banyak bapak-bapak yang tidak bijaksana, yang mengakibatkan sakit hati anaknya. Ini sangat umum, ya, very common experience, ya, bahwa ayah itu bersikap keras kepada anak tapi tidak bijak. Tetapi Allah Bapa kita menghajar kita untuk satu tujuan, yaitu untuk hidup dalam kekudusan. Coba pikirkan, mungkinkah melalui pandemi ini ada sebagian orang yang sebenarnya telah bergumul sebelumnya dengan dosa, begitu kuat, dan tiba-tiba kejadian pandemi ini muncul, dan akhirnya dia seperti merasakan hajaran dan didikan Tuhan. Tetapi itu juga menolong dia untuk berhenti dalam dosanya, menolong dia untuk kemudian hidup dalam kekudusan. Nah, saya percaya jelas ada. Bayangkan saja, saudara-saudara, mayoritas dosa-dosa, ya, tidak semua, tetapi banyaklah, saya tidak berkata semua, banyak di antara dosa-dosa, apalagi dosa-dosa yang sifatnya lebih ke fisikal, melibatkan fisik, itu memerlukan pertemuan fisik, sedangkan kita sekarang berada dalam situasi physical distancing. Ya, misalnya apa? Let's say kita melihat ada dosa-dosa yang terkait dengan fisik, misalnya percabulan, perzinahan, kemudian juga mungkin minum, mabok, ya, kemabukan, pesta pora. Nah, sekarang ini semua sedang dibatasi itu. Semua sedang dibatasi. Minimal yang saya tahu di Indonesia, ya. Jadi itu pada tutup semua itu. Dan physical distancing. Jadi in a sense sebenarnya masa ini juga menolong banyak orang untuk dijauhkan dari godaan dosa. Contoh lain adalah dosa yang terkait dengan keduniawian, ya. Keduniawian dalam artian kita seringkali mengekspos diri kita dengan hal-hal yang duniawi, ya. Dan ketika orang sekarang jarang ke mall, ya, jarang sekali ke mall gara-gara pandemi ini, ya, itu membuat banyak orang yang biasanya mengumbar nafsu makannya, misalnya mengumbar nafsu beli barang-barang branded, itu kalau di Indonesia kuat sekali, saudara-saudara. Saya nggak tahu kalau di Australia, ya, tapi di Indonesia itu banyak sekali, ya, walaupun ini fenomena umum di mana-mana. Itu sekarang mulai dibatasi, ya, karena mal-mal juga tutup dan sepi dan orang takut, ya, orang takut juga pergi ke sana. Jadi sebagian orang memang saya melihat akhirnya mengalami diproses oleh Tuhan semakin kudus melalui pandemi ini. Ya.
Jadi itu saya kira sesuatu yang positif ya. Nomor 6 ini ya, untuk masuk dalam kekudusan, ini tadi kalau kita berbuat dosa, Tuhan menghajar kita. Makanya saya tulis secara negatif, karena kita berbuat dosa. Tapi secara positif juga ada aspek lain yang perlu kita perhatikan. Perhatikan ayat dalam 1 Petrus 3, 17-18 ini. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik. Jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Nah, di dalam ayat ini, saudara-saudara, firman Tuhan juga mengajarkan bahwa kita bisa saja menderita karena berbuat baik. Coba renungkan, pernah nggak Anda berbuat baik dan justru karena berbuat baik Anda menderita? Justru karena menolong orang Anda menderita. Nah, saya kadang-kadang bergurau, kalau Anda nggak pernah ngalamin ini, mungkin Anda kurang sering berbuat baik. Ya, kurang sering. Kalau lebih sering berbuat baik kepada berbagai lapisan masyarakat dan berbagai jenis orang, mungkin Anda akan mengalami ini. Justru pada saat berbuat baik, kadang-kadang bisa menderita, disalahpahami, dituduh yang aneh-aneh. Bukan cuma itu, kadang-kadang kita berbuat baik aja masih mengalami bahkan perlakuan yang tidak baik. Ya, ini contoh kasusnya misalnya seperti ini nih. Kalau di Indonesia cukup umum nih. Anda mau bikin misalnya aksi sosial nih ya, membantu masyarakat gitu. Anda mau membantu masyarakat tinggalnya kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan atau institusi Kristen, tinggalnya di jalan yang namanya Jalan X. Lalu Anda mau belikan payung, belikan beras, sembako untuk tukang becak di jalanan X. Nanti ketika Anda sudah siapkan itu semua, dan Anda bagi-bagi, nanti tiba-tiba digeruduk sama tukang becak di jalan B atau di jalan Y gitu. Karena mereka merasa nggak adil gitu. Dan digeruduk itu Anda sempat diancam juga gitu kalau nggak fair. Aneh banget gitu ya. Di Indonesia kayak gini ini bisa terjadi ya, saudara-saudara ya. Jadi kadang-kadang kita berbuat baik tapi malah disalahpahami, kristenisasi lah dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini terjadi, saudara. Nah, nggak apa-apa. Menurut firman Tuhan, kalau sampai kita menderita karena berbuat baik, itu lebih baik daripada menderita karena berbuat jahat. Mengapa? Karena Kristus pun juga menderita. Walaupun dia benar, tapi dia menderita untuk orang-orang yang tidak benar. Kalau kita sampai menderita karena berbuat baik, itu kita semakin serupa dengan Kristus. Kira-kira demikian. Jadi poin nomor 6 adalah menguduskan kita. Ya, ketika kita menderita, terkadang penderitaan itu justru dipakai Allah untuk membuat kita semakin kudus. Nomor 7, ya, manfaat penderitaan yang lain adalah mengarahkan fokus kita kepada Tuhan, ya, mengarahkan fokus kita kepada Tuhan, saudara-saudara. Nah, firman Tuhan dalam Mazmur 13 berupa jeritan hati, ya. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Nah, kadang-kadang di dalam penderitaan karena perlakuan tidak adil, permusuhan dari orang misalnya, seperti yang dialami oleh Daud, kita bisa berteriak, berapa lama lagi ya Tuhan? Tapi perhatikan, ketika kita berkata, berapa lama lagi ya Tuhan? Jawablah aku ya Tuhan. Itu artinya kita sedang berseru dan mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Jadi seringkali penderitaan memang menolong kita untuk mencari Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Seperti bahkan Ayub, bukan? Ayub bertanya kepada Tuhan, Ayub mengutuki hari kelahirannya, tapi Ayub tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ayub tidak kemudian menolak Tuhan. Ya, jadi saya percaya di dalam penderitaan kita boleh berseru kepada Tuhan, bahkan dalam penderitaan dan ketidakmengertian kadang-kadang kita mungkin protes kepada Tuhan, kita bisa mengerti. Yang paling penting adalah tidak meninggalkan Tuhan. Ya, tidak meninggalkan Tuhan. Nah, mengarahkan kita atau fokus kita kepada Tuhan dengan demikian adalah salah satu tujuan dari penderitaan, ya.
Ini adalah kutipan yang terkenal sekali ya di dunia kekristenan dari seorang mantan ateis yang menjadi Kristen, yaitu C.S. Lewis ya. Dia berkata, God whispers in our pleasures, speaks in our consciences, but shouts in our pain. It is his megaphone to rouse a deaf world. Allah itu berbisik di dalam kesenangan-kesenangan kita. Allah itu berbicara dalam hati nurani kita, tetapi dia berteriak dalam penderitaan kita. Penderitaan adalah megafon Allah untuk membangunkan dunia yang tuli. Apa kira-kira maksudnya? Ketika kita hidup dalam kesenangan, kenikmatan, hidup kita aman, lancar, nyaman, kita cenderung untuk tidak mendengar suara Tuhan. Kita cenderung tidak peka kepada Tuhan, bahkan mengabaikan Tuhan dalam kesenangan dan kenyamanan hidup. Tetapi dalam penderitaan, kita cenderung mendengar suara Tuhan berbicara kepada kita, menegur kita. Suara Tuhan menarik kita kembali kepada Dia. Jadi penderitaan, kata C.S. Lewis, adalah megafon Allah untuk membangunkan dunia yang tuli. Tidak heran, saudara-saudara, kalau Anda pernah pelayanan ke rumah sakit, penginjilan ke rumah sakit. Ya, ada om-om yang ketika masih sehat, ketika diinjili, nggak butuh, gitu ya, nggak butuh Tuhan. Tapi ketika sudah masa dia sakit, berada di rumah sakit, berada di ranjang, tak berdaya, mau nggak om didoakan? Dengan lirih berkata, ya udah mau, om mau. Nah, ketika sudah menderita, banyak orang lebih terbuka pada Allah. Ya, satu kali saya ditanya di sebuah seminar, Pak Bejo, bagaimana kalau ada ateis? Saya ditanya, ateis yang sudah saya dekati, saya ajak diskusi, saya beritakan Injil, saya jawab argumentasinya, tapi dia bilang nggak peduli sama Tuhan, nggak mau tahu pokoknya. Nah, gimana Pak? Ya saya bilang ya nggak bisa diapa-apain, namanya juga orang nggak mau, kan nggak bisa iman dipaksakan. Nah terus gimana? Ya didoakan saja. Mungkin nanti kalau dia sudah menderita, dia akan lebih terbuka. Ya, karena ada banyak orang yang menderita itu lebih terbuka, saudara-saudara. Ini realita ya. Penderitaan itu membuat kita akhirnya menyadari keterbatasan kita, menyadari kelemahan kita, dan membuat kita mau lebih terbuka kepada Tuhan. Begitu banyaknya orang yang menderita dan baru mau kemudian ingat Tuhan atau bahkan menerima Tuhan pertama kali di saat penderitaan. Itu cukup banyak ya. Walaupun ada ateis yang terkenal sih ya, ateis yang terkenal seperti Richard Dawkins ya, itu juga kadang-kadang kelompoknya mereka itu berkata, tolong nanti waktu saya mau mati, tolong direkam pakai video. Saya akan buktikan ya bahwa saya tetap akan jadi ateis sampai mati. Karena saya nggak mau ada rumor bahwa nanti terima Yesus atau terima Tuhan pada waktu hampir mati. Jadi ada ateis-ateis yang mengatakan, nanti tolong rekam saya waktu mau mati, ya waktu mau mati, supaya saya bisa buktikan saya tetap ateis. Ya, ada ateis yang seperti itu, ateis militan. Ya, in a sense saya cukup kagum sih dengan mereka, dan saya berharap orang Kristen minimal sama keyakinan dan kemantapan imannya dengan orang-orang seperti itu. Ya, oke, nomor 8. Mengarahkan kita kepada kemuliaan kekal. Ini berbeda dengan nomor 7, ya, hati-hati. Nomor 7 mengarahkan kita kepada Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan itu sendiri. Sedangkan nomor 8 mengarahkan fokus kita kepada kemuliaan kekal yang Tuhan siapkan. Ya. Paulus berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, tetapi yang tak kelihatan. Ya. Nah ini menarik sekali. Kita tahu bahwa Paulus adalah rasul yang menderita. Ya, pernah kalam kapal, dipukuli 40 kurang 1 pukulan. Dia juga mengalami penjara demi penjara, dimusuhi oleh saudaranya sebangsa. So, Paulus adalah rasul yang mengalami penderitaan. Tetapi dia berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Nah ini ketika saya pertama kali baca dulu, saya kaget juga kalimat sebab penderitaan ringan. Wow, kalau saudara pernah di penjara beberapa kali, pernah karam kapal, pernah kekurangan makanan, pernah dipukuli, saya kira itu berat ya, bukan ringan ya. Tapi Paulus berkata sebab penderitaan ringan yang sekarang ini
mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Tampaknya Paulus membandingkan penderitaannya saat ini dengan kemuliaan kekal yang akan dia terima dari Tuhan ketika dia mengakhiri hidupnya. Nah, memang, saudara-saudara, kalau kita pikirkan, sebenarnya penderitaan itu memang relatif. Berat atau ringannya sebuah penderitaan, itu relatif tergantung upah yang akan kita terima. Ya. Nah, kita tahu bahwa banyak atlet-atlet olahraga itu rela luar biasa, latihan luar biasa, mengorbankan bisa dibilang kehidupan normalnya berada di dalam sebuah pelatihan yang luar biasa demi meraih mahkota. Kalau sekarang olahraga itu bisa menghasilkan uang cukup besar, saudara-saudara. Saya ini hobi bulu tangkis. Itu si Kevin Sanjaya saja, sekarang pemain ganda nomor 1 dunia dari Indonesia, itu sebulan saya baca bisa 700-800 juta sebulan. Artinya 1 tahun bisa mendekati 10 miliar untuk menjadi pemain bulu tangkis ranking 1 ganda. Ya. Makanya dia berkata ketika ditanya, kok kamu luar biasa gitu latihan? Ya karena ini pekerjaan bagi dia. Ya ini pekerjaan, bukan hobi dan bukan membela nusa dan bangsa saja, bukan. Ini pekerjaan. Nah, kalau kita melihat itu, jadi ada orang yang rela membayar harga menderita karena upah. Maka bagi kita orang Kristen, penderitaan yang kita alami karena Kristus, penderitaan karena Kristus ya di dunia ini, harusnya kita pandang juga dibandingkan dengan upah yang kita terima. Dan itu akan membuat kita lebih tidak mudah mengeluh dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Ya, kalau kita menderita karena Kristus, kita tahu bahwa itu ada kemuliaan kekal yang Tuhan siapkan, yang jauh melampaui penderitaan kita sekarang. Masalahnya ada lebih banyak orang Kristen yang menderita karena kredit daripada karena Kristus. Ya. Nah, saya tidak anti kredit ya, tidak anti kredit, tapi maksud saya adalah kredit hal-hal yang nggak perlu, kredit hal-hal yang duniawi yang belum waktunya kredit, udah kredit. Itu di Indonesia banyak tuh, banyak orang Kristen yang menderita karena kredit daripada karena Kristus. Itu lebih banyak, ya. Saya sudah amatin itu. Nah, juga lebih banyak yang menderita karena salah daripada karena salib. Ya. Ada banyak orang Kristen yang menderita karena salah, bukan karena salib, ya, karena kredit, bukan karena Kristus. Nah, kita harus berusaha ya agar kalau boleh kita menderita, lebih baik kita menderita karena Kristus, karena kebenaran. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu tadi adalah 3 poin tambahan tentang manfaat penderitaan. Jadi nomor 6 dan nomor 7 dan nomor 8 ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Injil Yesus dan masalah kejahatan atau penderitaan. Kita mau mengkaitkan antara Injil dengan penderitaan yang kita alami, termasuk saat ini, ya di masa pandemi ini. Nah, saya ingin pertama-tama membacakan teks tentang Injil. Jadi, satu teks tentang apa itu Injil, ya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Terjemahan sangat penting ini sebenarnya kurang tepat karena lebih tepatnya yang terpenting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Nah, teks lain adalah ini, Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini ayat yang sering kali saya sebutkan kalau orang tanya, Pak, syarat keselamatan apa, Pak? Atau ada yang bertanya, Pak, kalau orang itu si X, dia pergi ke gereja A, dia selamat atau enggak, Pak? Ya. Sebenarnya bukan gereja A atau gereja B, ya yang penting dia memenuhi kualifikasi dari Roma 10 ayat 9 ini. Jika mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Inilah syarat keselamatan minimal. Jadi kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, dan Yesus menyelamatkan kita dari dosa kita, ya,
melalui kematian dan kebangkitannya, maka pergi ke gereja manapun kita diselamatkan. Tetapi memilih gereja itu tentu bukan sekedar untuk diselamatkan. Kita harus memilih gereja yang sehat, memilih gereja di mana kita bisa bertumbuh dengan benar, begitu. Nah, sekarang berdasarkan ayat itu saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan Injil. Ya, Injil terjemahannya adalah kabar baik. Ya, apa yang dimaksud dengan kabar baik? Ya, jadi Injil itu menyatakan siapa Yesus, Injil menyatakan apa yang Yesus lakukan, dan Injil menjanjikan apa yang Yesus capai. Ini 3 poin dulu. Jadi setiap kali kita mendengarkan kata gospel atau Injil, kita harus ingat ini semua terkait dengan Yesus. Jadi kalau Injil tapi nggak ada kaitannya sama Yesus, itu bukan Injil. Injil menyatakan siapa Yesus, apa yang Yesus lakukan, dan apa yang Yesus janjikan melalui apa yang dia kerjakan. Mari kita lihat dengan cepat, ya, kita lihat dengan cepat aspek-aspek dari Injil. Ini sebenarnya saya ambil dari sebuah buku, saudara-saudara, ya, Apologetics at the Cross, ya, apologetika di salib, ya. Perhatikan ini, ketuhanan Yesus. Jadi Injil menyatakan siapa Yesus. Siapa yang terpenting adalah ketuhanannya. Tadi kita sudah lihat ayatnya, ya. Yesus adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Filipi 2, 6-8. Firman Allah yang menjadi daging atau menjadi manusia. Dengan kata lain, kita harus jelas bahwa kita ketika menerima Injil, komponen di dalamnya adalah menerima Yesus sebagai Tuhan. Nomor 2, kematian Yesus. Bicara tentang apa yang Yesus lakukan dan apa yang Yesus janjikan bagi kita. Jadi ini saya gabung, kematian dan kebangkitan. Itu apa yang Yesus lakukan, faktanya, kematian dan kebangkitan, dan apa yang Yesus janjikan untuk kita. Yesus mati disalibkan untuk membayar hutang dosa kita, mendamaikan kita dengan Allah, karena kita dulu adalah seteru, dan menggantikan kita dengan menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Itu ayat-ayatnya. Jadi melalui kematian Kristus, hutang dosa kita dibayar lunas, permusuhan kita dengan Allah diperdamaikan, dan hukuman yang seharusnya kita tanggung digantikan oleh Kristus. Jadi ini luar biasa, ya. Yang berikutnya, kebangkitan Yesus. Karena Yesus bangkit, ya, Kristus telah mengalahkan dosa dan kematian. Dia bangkit berarti dia mengalahkan kematian. Dan kebangkitannya juga menunjukkan bahwa proses penebusan yang dia lakukan selesai. Itulah sebabnya karena kebangkitan Yesus, maka setiap orang yang percaya kepada Yesus, dosanya diampuni dan akan dibangkitkan hidup kembali. Jadi oleh karena Kristus bangkit, maka kita boleh percaya bahwa suatu kali kelak kita akan dibangkitkan. Hidup kembali, khususnya pada waktu Kristus datang kali kedua. Nah, saya mau coba menjelaskannya begini. Jadi kalau Anda perhatikan ini, komponen Injil ini, orang yang menerima Injil adalah orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, orang yang telah percaya Yesus mati dan bangkit demi menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Sederhananya demikian. Nah, itulah orang yang sudah menerima Injil. Nah, saya mau jelaskan poin kebangkitan secara cepat, saudara-saudara. Poin kebangkitan, ya. Jadi kebangkitan Yesus ini peristiwa yang sangat dahsyat sekali. Ilustrasi saya seperti ini. Kalau Yesus itu mati dan bangkit dari kematian pada hari yang ketiga, menampakkan diri kepada murid-murid lalu naik ke surga, ya, barusan kita rayakan. Jika itu adalah peristiwa yang benar terjadi, tentu itu peristiwa yang maha dahsyat. Ilustrasinya, bayangkan kalau di Amerika Serikat, Anda mendengarkan berita, di Amerika Serikat sudah ada orang yang mati dan berhasil bangkit. Yaitu dengan meminum sebuah obat tertentu sebelum dia mati. Ini misalnya saja, ini imajinasi. Dan ada ilmuwan-ilmuwan yang berhasil menemukan metode untuk membangkitkan orang mati. Dan sudah berhasil di Amerika. Ada satu orang yang mati dan berdasarkan ramuan dan metode itu berhasil bangkit. Coba bayangkan kalau itu adalah berita yang benar. Itu adalah kabar yang benar. Kalau itu kabar yang benar, dan itu sudah terjadi, muncul di berita-berita di mana-mana, koran-koran dan resmi semua. Coba bayangkan itu heboh nggak, saudara-saudara? Saya kira itu sangat heboh sekali. Dan sudah tahu apa yang seharusnya kita pikirkan?
Berarti kalau begitu, nanti kalau saya mati, saya bisa bangkit juga dong. Kalau obatnya dan ramuannya harganya terjangkau. Nah, bayangkan kalau kemudian berita berikutnya mengatakan ramuan dan metodenya untuk membangkitkan orang mati itu bukan cuma terjangkau, itu gratis. Itu bisa dilakukan oleh semua orang. Artinya dokter-dokter lokal di Indonesia semua bisa melakukannya dan itu free, terjangkau semua. Pada hari kita menerima itu, kabar yang itu, kalau itu kabar benar, maka itu juga akan menjadi kabar baik yang menjungkir balikan kehidupan kita. Itu menjungkir balikan kehidupan saudara dan saya. Coba renungkan implikasinya kalau itu benar. Yaitu bahwa kita tidak akan mati lagi. Bahwa nanti saya akan mati, tapi saya akan bangkit. Wow! Berarti hubungan saya dengan keluarga saya ini akan selama-lamanya. Hubungan saya dengan semua orang ini akan berubah. Dan cara saya menjalani hidup akan berubah. Ya, bayangkan, saudara. Nah, sebenarnya itulah yang terjadi. Ketika Yesus bangkit, dia menjanjikan kita yang percaya kepada dia akan dibangkitkan, hidup kembali. Dan satu kali kita akan bukan hanya hidup di surga bersama dia, dalam wujud roh, tetapi kita akan tinggal di langit yang baru dan bumi yang baru, Wahyu 21. Itu merubah cara berpikir kita saat ini, saudara-saudara. Jadi kebangkitan Yesus itu dahsyat sekali. Itulah sebabnya saya salah satu topik apologetika yang paling saya sukai itu adalah mempelajari argumentasi-argumentasi tentang kebangkitan Yesus. Mengapa saya harus percaya bahwa kebangkitan Yesus itu benar, peristiwa sejarah bukan dongeng, fakta bukan fiksi. Nah, saya mempelajari buku-buku argumentasi kebangkitan Yesus dan mestinya kan yang Paskah yang lalu saya ke Australia untuk seminar itu kan. Jadi itu luar biasa sekali. Kalau itu Yesus benar-benar bangkit, itu dampaknya kita boleh percaya dan harus percaya bahwa kita suatu kali yang dibangkitkan. Jadi hidup kita adalah hidup yang tidak akan berhenti di kuburan. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana Injil berbeda dengan agama-agama dunia dan sekularisme. Sekularisme itu anggap aja bersaudara dengan ateisme. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi begini, ini kalimat yang indah dan bagus dan dalam dari Timothy Keller, seorang pendeta di Amerika, tokoh Kristen ya. The gospel is neither religion nor irreligion. It is something else altogether. Religion makes law and moral obedience a means of salvation, while irreligion makes the individual a law to itself. The gospel is that Jesus pays the penalty of disobedience so we can be saved by grace. Injil itu berbeda dengan agama dan sikap mengacuhkan agama. Atau sikap tak acuh terhadap agama, mungkin gitu ya. Atau tidak peduli agama. Ya, Injil itu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Agama itu menjadikan hukum dan ketaatan moral sebagai sebuah alat untuk keselamatan. Sedangkan ya, ketidakpedulian pada agama, misalnya ateis, itu menjadikan diri kita sendiri sebagai hukum. Ya. Jadi standarnya diri saya sendiri. Injil itu berbicara tentang Yesus yang membayar hukuman dari ketidaktaatan kita, sehingga kita bisa diselamatkan oleh anugerah. Jadi melalui Injil, kita diselamatkan bukan melalui ketaatan, bukan melalui perbuatan baik, tetapi melalui anugerah. Ya. Nah, ini kalimat yang mungkin lebih mudah diingat dan lebih mudah dipahami. The gospel is good news, not good advice. The gospel is not primarily a way of life. It is not something we do, but something that has been done for us, and something that we must respond to. Injil itu adalah kabar baik, bukan nasihat baik. Ya, Injil itu terutama bukan adalah sebuah cara hidup. Injil itu bukan tentang apa yang kita lakukan, tetapi sesuatu yang telah dilakukan bagi kita dan sesuatu yang kepadanya kita harus memberikan respon. Coba kalau boleh diingat satu kalimat, lebih baik kalimat yang paling atas. Injil adalah kabar baik, bukan nasihat baik. Jadi intisari dari firman Tuhan, intisari dari Injil itu bukan supaya kita berbuat baik, bukan. Nah, saya paling sedih kalau ada orang Kristen berkata begini.
Saya tahulah, nggak usah baca Alkitab juga saya tahu. Intinya Injil itu apa saya tahu. Intinya adalah kita harus jadi orang baik, berbuat baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan itu benar-benar salah total. Justru intisari Injil itu bukan kita berbuat baik, tetapi Allah berbuat baik kepada kita. Intisari Injil itu bukanlah nasihat baik, yaitu kita dinasihati untuk berbuat baik. Intisari Injil itu justru adalah kabar baik, bahwa Allah mengasihi kita orang yang tidak baik. Dan karena kasihnya, dia rela mati bagi kita. Nah, nasihat baik, kalau begitu penting nggak? Penting, tapi itu menyusul kabar baik. Jadi kalau dalam agama-agama di dunia, kita harus berbuat baik dulu, diberi nasihat baik supaya berbuat baik, supaya diselamatkan. Tapi dalam Kristen, kita mendengarkan kabar baik. Nah, kabar baik itu kita terima, maka itu mengubah kita dan memampukan kita untuk berbuat baik. Tapi itu berarti iman Kristen. Iman Kristen itu pertama-tama tentang kabar baik, bukan tentang berbuat baik. Kalau berbuat baik, itu justru intisari agama lain. Iman Kristen justru berbeda dengan agama lain dalam hal intisarinya adalah kabar baik, bukan berbuat baik. Nah, saya percaya ada banyak orang Kristen yang udah puluhan tahun ke gereja, nggak paham ini, dan salah memahami ini. Minimal, itu yang saya temui di dalam pengalaman pelayanan saya. Ada banyak orang Kristen berkata intisarinya iman Kristen itu adalah berbuat baik. Salah, saudara-saudara. Intisarinya justru adalah Allah baik kepada kita, orang yang tidak baik. Dan itu menolong kita untuk berbuat baik. Tapi harus dimulai dengan perbuatan baik Allah. Nah, Timothy Keller juga menjelaskan satu hal yang sangat bagus ya. Saya suka sekali dengan hikmat yang Tuhan karuniakan kepada dia. Kalau Anda tertarik, jemaat bisa membaca buku-bukunya ya. Timothy Keller di dalam ceramahnya berkata begini. Ini saya jelaskan dari hikmat dari dia. Perhatikan kata kabar baik. Injil artinya adalah kabar baik. Kabar, ya, news, kabar itu berarti sesuatu yang sudah terjadi dan bukan dilakukan oleh kita. Namanya juga kabar. Misalnya ada orang yang berkata, Pak Bejo, ada kabar baik nih. Oh, saya udah tahu. Berarti ini peristiwa atau sesuatu yang sudah terjadi. Kedua, bukan saya yang melakukan, karena namanya juga kabar. Nah, demikian pula dengan Injil. Injil adalah kabar baik, berarti ini sesuatu yang bukan kita lakukan, tapi yang Allah lakukan bagi kita. Yaitu dia rela berkorban, dia mati di atas kayu salib, Yesus Kristus, maksud saya, dan bangkit. Dan itu sudah terjadi. Sudah terjadi. Jadi kabar baik, Injil, itu bicara tentang apa yang Allah telah lakukan di dalam Yesus Kristus bagi kita. Bukan apa yang kita lakukan untuk dia. Puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang menerima kabar baik, bukan sekedar diberi nasihat baik, ya. Tetapi kita adalah orang yang menerima kabar baik dan karenanya dimampukan untuk berbuat baik. Nah, sekarang kalau kita sudah menerima Injil, saudara, ya, dalam waktu yang singkat ini saya akan paparkan 5 poin. Jadi cukup banyak sebenarnya. 5 poin lagi bagaimana Injil menolong kita dalam menjalani penderitaan. Ya. Nomor 1, Injil memberikan penghiburan karena Allah mengerti penderitaan kita. Dia sendiri, Allah sendiri pernah mengalami kejahatan dan penderitaan yang paling tragis sebagai manusia. Nah, perhatikan Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ini bicara tentang Yesus sebagai imam besar kita. Saudara-saudara, apa yang membedakan kekristenan dengan agama lain? Ini, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang pernah datang ke dalam dunia dan menderita sampai mati bagi kita. Tidak ada agama besar lainnya selain kekristenan yang mengajarkan Allah menderita bagi manusia berdosa. Tidak ada. Yang ada adalah justru kita kalau mau mati dan masuk surga, ada agama yang mengajarkan kita harus rela mati bagi Allah, menderita sampai mati bagi Allah, maka itu pasti masuk surga. Sementara ada agama yang mengajarkan kita harus rela mati bagi Allah supaya masuk surga, kekristenan mengajarkan sebaliknya, yaitu Allah datang ke dalam dunia sebagai manusia rela mati bagi kita. Wow.
Nah, jadi Injil itu memberikan penghiburan karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang pernah menderita. Renungkan itu. Jadi Allah itu mengerti penderitaan saudara dan saya, bukan sekedar karena dia maha tahu, bukan. Bukan sekedar karena dia maha tahu, tapi karena dia pernah mengalami menderita. Yesus waktu di dunia pernah dicaci, diludahi, disalahpahami, dikhianati, dimusuhi, disalibkan sampai mati. Ditelanjangi ya pada waktu proses salib sampai mati. Jadi kita melihat apa penderitaan saudara dan saya. Kalau saudara pernah dikhianati, Yesus pernah dikhianati. Anda pernah mengalami sexual abuse, Yesus juga ditelanjangi di depan umum. Kalau Anda pernah mengalami disalahpahami oleh orang, dimusuhi, disakiti secara fisik, physical abuse, Yesus pernah mengalami itu. Ini sangat menghibur bahwa ketika kita berdoa kepada Yesus, Yesus mengerti seluruh penderitaan kita. Ini kalimat dari Timothy Keller dalam bukunya Reason for God, ya, rasio bagi Allah. Hanya kekristenan di antara agama-agama lain yang menyatakan bahwa Allah secara unik menjadi manusia di dalam Yesus Kristus dan merasakan secara langsung kekecewaan, penolakan, kesepian, kemiskinan, duka cita, penganiayaan, dan penjara. Di kayu salib dia melampaui penderitaan manusia yang paling berat dan mengalami penolakan kosmik serta rasa sakit yang melampaui yang kita alami. Jadi yang pertama saya ingatkan, Injil memberikan penghiburan karena Allah mengerti penderitaan kita. Sungguh kita bisa terhibur kalau ada Allah yang mengerti penderitaan kita dengan sepenuhnya karena dia pernah mengalami. Jadi itu yang pertama yang bisa diberikan oleh Injil kepada kita. Nomor 2, Injil memberikan fondasi. Fondasi, ya, iman bahwa Allah mengasihi kita di tengah penderitaan karena ia telah membuktikan kasih-Nya melalui kematian Yesus di kayu salib. Maksudnya begini, kalau benar bahwa Yesus adalah Allah yang telah datang ke dalam dunia, mati bagi kita, sudah pernah dia berkorban rela mati bagi kita, maka kita tidak bisa lagi mempertanyakan atau meragukan kasih-Nya kepada kita. Karena kalau dia sudah rela mati bagi kita, maka tidak layak bagi kita meragukan kasih-Nya. Karena yang terbesar dan tertinggi sudah diberikan bagi kita. Nah, perhatikan 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita melalui Allah Bapa dalam hal ini mengutus anaknya Yesus ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya melalui kematiannya. Jadi kalau kita mencari kasih Allah itu dibuktikan dalam hidup kita, saudara dan saya. Terutama bukan melalui kalau kita sakit sembuh. Atau ketika kita miskin jadi kaya. Atau kalau saudara susah, lalu kemudian penderitaan saudara dicabut oleh Allah. Bukan. Itu memang manifestasi kemurahan Allah. Itu bisa menjadi kemurahan dan kasih Allah. Tetapi kasih Allah yang terutama bagi kita, itu dibuktikan melalui kematian Yesus bagi kita. Bukan melalui berkat-berkat sehari-hari. Walaupun itu juga adalah kasih Allah. Tapi berkat yang terbesar adalah melalui kematian Kristus bagi kita. Nah, saudara-saudara, saya ingin berikan ilustrasi saja, analogi untuk kita memahami hal ini. Bahwa Injil memberikan fondasi iman, bahwa Allah mengasihi kita di tengah penderitaan kita. Nah, saya punya teman yang hamba Tuhan yang sakit, kemudian ginjal dari mamanya itu dikasih ke teman saya. Jadi bukan anak kepada ibu, tapi ibu kepada anak. Jadi ibu kasih ginjalnya kepada anak ya. Seorang hamba Tuhan juga ya, yang saya kenal. Nah, sekarang misalnya Anda bayangkan begini. Kalau ada seorang ibu sudah kasih ginjalnya ke anaknya, gitu ya. Apakah bisa, kalau ini anaknya, misalnya, anaknya ini masih kecil, misalnya. Setelah anaknya itu dikasih ginjal, ditransplant, begitu ya. Lalu anaknya itu minta handphone baru, atau minta mainan baru, tapi mamanya nggak kasih. Apakah dia bisa meragukan kasih mamanya? Karena mamanya
tidak memberi yang dia mau? Nggak bisa, karena ginjal aja udah dikasih. Jadi itu memberikan fondasi, kalau ginjal udah dikasih, itu memberikan fondasi bahwa mamanya mencintai dia. Nggak usah ginjal dikasih aja kita tahu, mama di dunia ini umumnya mencintai anaknya. Apalagi sudah berkorban begitu. Nah, sama seperti itulah kira-kira dengan Yesus Kristus. Kalau Kristus rela mati bagi kita, maka kita tidak punya lagi alasan untuk meragukan kasih-Nya. Termasuk ketika kita menderita dan kita tidak dilepaskan dari penderitaan kita, atau kita minta sesuatu tapi Tuhan tidak berikan, karena mungkin saja di dalam hikmat-Nya Allah punya pertimbangan untuk tidak memberikannya kepada kita. Kira-kira demikian. Nah, ini yang saya maksudkan dengan poin nomor 2. Ya. Nah, sekarang poin nomor 3. Injil memberikan perspektif bahwa penderitaan karena Kristus dan karena kebenaran adalah karunia dari Tuhan. Ya, justru karena kita belajar Injil, Allah yang benar, Yesus Kristus yang tidak berdosa, rela dihukum di tempat kita, orang berdosa, maka kita juga akhirnya punya perspektif yang beda. Kalau sampai kita harus menderita karena Kristus dan karena kebenaran, itu adalah karunia. Nah, ini tadi ayatnya sudah saya baca 1 Petrus 3:17, sekarang saya baca Filipi 1:29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus, bukan cuma dikaruniakan iman. Kalau kita bisa beriman kepada Kristus itu karunia. Tapi kita juga dikasih karunia untuk menderita untuk Dia. Menderita bagi Kristus. Nah, saudara-saudaraku, ini adalah sebuah konsep yang mungkin sudah lama kita tinggalkan dan lupakan, terutama kalau kita sudah terlalu lama hidup nyaman. Ya, hidup nyaman. Bahwa adalah panggilan orang Kristen untuk juga mengalami penderitaan karena Kristus. Bahkan ini disebut karunia. Kalau saudara diberi itu. Kepercayaan saya pribadi adalah bahwa setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh itu pasti pernah menderita karena Tuhan, tetapi level penderitaannya berbeda-beda, ya, tergantung dari karunia Tuhan. Ya, Tuhan tahu setiap masing-masing kita, jadi Dia juga melihatnya memberikan karunia ini berbeda-beda. Tapi kalau kita tidak diberi karunia untuk menderita yang berat gitu ya, seperti saudara-saudara seiman kita orang Kristen lain, minimal kita ini terpanggil nanti untuk meringankan beban penderitaan mereka. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi yang nomor 3, Injil memberikan perspektif, ya, bahwa menderita karena Kristus itu karunia. Ini kalau Anda mau baca, sempat punya waktu baca, ini luar biasa. Buku ini judulnya IMN, ya. Maksudnya saya seorang Nasrani, ya. Jadi ini bicara tentang kisah-kisah nyata orang-orang Kristen yang menderita sengsara karena ekstremis Islam, khususnya ekstremis Muslim, ya, orang. Jadi ini kisah-kisah dari Afghanistan, Irak, Iran, Indonesia, sebagian mungkin ada orang-orang Kristen yang dianiaya oleh Muslim radikal. Dan ini semua kisah nyata, di interview, yang menerbitkan ini organisasi besar, Voice of Martyr, dan ini bahkan sudah buku ini ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya. Sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, bisa dibeli via Tokopedia misalnya. Waduh, kalau saudara membaca kisah hidup mereka, yang misalnya nih tinggal di kota Mosul, ISIS masuk. Ketika ISIS masuk ke kota Mosul, orang-orang Kristen di sana menderita, kehilangan harta bendanya, ada yang mati. Waduh, kisah-kisahnya sangat mengharukan ya. Itu membuat kita jujur saja, ketika saya membaca ini, wah, saya merasa terharu dan saya merasa nggak ada apa-apanya nih saya nih dibanding mereka nih ya. Saya ini hidup saya relatif nyaman lah dibandingkan mereka. Jadi nanti saya percaya di surga itu akan ada banyak kejutan gitu. Kejutannya apa? Ya mungkin hamba-hamba Tuhan yang kita kagumi itu ternyata di surga tingkatannya berada di bawah hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang tidak kita kenal. Ya, karena mereka justru lebih berkorban begitu banyak demi Kristus, tapi kita tidak kenal nama-nama mereka. Ya, makanya kita tuh nggak perlulah mengagung-agungkan hamba-hamba Tuhan tertentu, ya, dan sebagainya. Apalagi kalau dia belum meninggal, ya, belum meninggal ya. Ketika dia meninggal, kita memberikan penghargaan yang ini. Kita menghargai hamba Tuhan, tapi tidak perlu mengidolakan berlebihan. Ya, siapapun itu, siapapun itu. Karena saya jujur mengatakan, ada banyak
orang-orang Kristen yang tak dikenal, ya, yang tak terkenal, yang luar biasa imannya. Itulah sebabnya kalau saya pribadi ya, saya lebih suka mendengarkan kesaksian misionaris daripada katakanlah kesaksian artis. Ya, ya artis juga tidak boleh didiskriminasi. Ada juga artis yang luar biasa, yang baik, yang cinta Tuhan dan sungguh-sungguh ada. Tapi kesan saya ya, eh, lebih banyak mungkin yang tidak demikian. Ya, ini kesan saya. Ya, saya bisa salah. Jadi mendengarkan kesaksian misionaris misalnya itu sangat menggugah saya. Ya. Nah, yang nomor 4, Injil memberikan kekuatan, yaitu kekuatan bagi kita untuk mengalahkan kejahatan dan penderitaan di dunia dengan kasih Kristus. Ya. Yesaya 1 ayat 17 berkata, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Ini firman Tuhan. Salah satu panggilan hidup orang Kristen adalah memperjuangkan keadilan sosial. Ya, memperjuangkan keadilan dari orang-orang yang terpinggirkan, yang berada di orang-orang yang marginal. Ya. Jadi ini ayat yang mendorong orang Kristen untuk terlibat dengan aktivisme sosial, ya, dengan motivasi yang benar. Yesus sendiri dalam Matius 25 ayat 40, dia berkata, dan Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Apapun yang kita lakukan kepada saudara-saudara kita yang hina, yang telanjang, yang ada di penjara, ya, yang tidak punya pakaian, yang tidak punya makanan. Kata Yesus, sebenarnya kita telah melakukan itu untuk dia. Jadi saya percaya bahwa orang Kristen harus juga terlibat dengan perbuatan kasih kepada semua orang. Ya, Bunda Teresa dalam hal ini memberikan teladan yang luar biasa, salah satu yang paling menginspirasi ya. Not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Tidak semua dari kita bisa melakukan hal-hal yang besar, ya, enggak semua dari kita bisa melakukan hal-hal besar. Tetapi semua kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan kasih yang besar. Ya, Bunda Teresa melawan aborsi dengan adopsi. Melawan aborsi dengan adopsi. Dia berkata, kalau kamu tidak menginginkan anakmu, berikan kepada saya. Ya, ini luar biasa, gerakan-gerakan seperti ini. Merawat orang-orang yang sakit dan sebagainya. Nah, kita mungkin tidak terpanggil seperti Bunda Teresa, tapi kita bisa melakukan itu kepada keluarga kita yang dekat dengan kita, kepada teman kita, kepada saudara seiman kita. Ya, kira-kira demikian. Nah, jadi Injil memberikan kekuatan. Sebagaimana Kristus telah menderita dan mati bagi kita orang berdosa, kalau kita sudah mengalami kasih Tuhan seperti itu memberikan kekuatan untuk kita menghentikan kejahatan dalam masyarakat. Jadi murid Kristus harus berjuang untuk keadilan sosial. Ya. Jadi saya menghargai orang-orang Kristen seperti misalnya yang lalu Ahok misalnya. Ahok tidak sempurna. Dia bukan orang sempurna, tapi kita harus menghargai sekali. Dia berani melawan korupsi, dia transparan, ya, dan dia juga melalui kehadirannya berupaya untuk mewujudkan keadilan sosial. Ya, orang-orang seperti itu sangat dibutuhkan. Mengurangi penderitaan sesama. Ya, murid Kristus menjawab kebutuhan sesama secara holistik. Tuhan Yesus itu kalau kita baca di kitab Injil, dia berkeliling dari desa ke kota, memberitakan Injil kerajaan Allah, memberitakan Injil, mengajar, dan menyembuhkan. Perhatikan kata menyembuhkan. Jadi menjawab kebutuhan fisik. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti, kalau Anda baca. Jadi berkali-kali Yesus itu memperhatikan kebutuhan makanan fisik dari orang, selain kesembuhan. Jadi kita harus juga melakukan hal yang demikian. Mengatasi kejahatan diri sendiri. Murid Kristus juga bertobat dari dosa-dosanya sendiri. Ya, Injil itu mengubah hati kita, bukan cuma kita melakukan kebaikan kepada sesama, tapi itu juga menghentikan dan menahan kejahatan diri kita sendiri. Saudara-saudara. Jadi Injil memberikan kekuatan sekali lagi untuk kita berkarya di tengah-tengah dunia ini, menghentikan kejahatan dalam masyarakat, menghentikan kejahatan kita sendiri, dan mengurangi penderitaan sesama. Ya, yang nomor 5 dan terakhir. Yang terakhir sebelum kita tanya jawab, Injil memberikan jaminan bahwa penderitaan kita akan diakhiri dengan sukacita. Jangan lupa, Injil tadi bicara tentang kebangkitan Yesus. Karena Yesus bangkit dari antara orang mati,
maka kita pun dijamin, kita yang percaya, suatu kali kelak kita akan bangkit dari antara orang mati. Dengan kata lain, ketika kita bangkit dari antara orang mati, pada waktu Kristus datang, kita akan diberi tubuh yang baru. Tubuh yang tidak bisa binasa. Tubuh rohani, kata 1 Korintus 15. Nah, dalam tubuh yang baru itu, kita nanti akan tinggal di langit dan bumi yang baru. Wahyu pasal yang ke-21. Dan di sana tidak ada ratap tangis, tidak ada duka cita, tidak ada dosa, dan tidak ada kematian. Dengan kata lain, semua penderitaan yang kita alami di dunia saat ini akan berhenti dan kita akan dijamin oleh Tuhan, kita sudah dijamin oleh Tuhan, bahwa kita akan dilepaskan dari semua penderitaan itu. Ya, coba lihat 2 Korintus ini. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. 2 Korintus 4 ayat 14. Yesus ya yang telah bangkit, Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga, kata Paulus. Ya. Wahyu 21 ayat 4, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ini adalah gambaran dari langit dan bumi yang baru, yang Tuhan siapkan bagi kita yang percaya kepada Dia. Nah, jadi Injil memberikan jaminan. Saat ini kita menderita, tapi satu kali kita akan dilepaskan dari penderitaan ini, dan kita akan tinggal dengan penuh sukacita tanpa penderitaan lagi. Ya, creation, ini Christian worldview, wawasan dunia Kristen. Creation, penciptaan. Fall, kejatuhan, disusul oleh redemption, penebusan, dan renewal, pembaharuan, yaitu pembaharuan langit dan bumi yang baru. Ya. Dan saat ini kita sebenarnya sedang mengerjakannya. Kita turut memperbaharui dunia ini bersama dengan Kristus, ya, dengan kekuatan Kristus, dengan cara ya memberitakan Injil, dengan berbuat baik dan menebus semua aspek kehidupan. Nah, perhatikan 5 poin ini, saudara-saudara, ya, bagaimana Injil menolong kita dalam menjalani penderitaan. Ini kesimpulan kita, ya. Jadi nomor 1 adalah Injil memberikan penghiburan bagi kita yang menderita, karena kita menyembah Allah yang mengerti penderitaan kita. Nomor 2, Injil memberikan fondasi bagi iman kita. Kita tidak perlu meragukan kasih Allah, karena Dia sudah rela mati bagi kita. Allah sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Injil juga memberikan perspektif bahwa menderita karena Kristus adalah karunia. Dan Injil memberikan kekuatan untuk melayani di tengah dunia yang menderita. Terakhir, Injil memberikan jaminan yang di tengah bahwa penderitaan kita di dunia ini akan dihapuskan oleh Allah. Pada saat kita mati, ya, pada saat kita mati secara biologis, kita akan berjumpa dengan Kristus dan penderitaan kita berakhir selama-lamanya. Kita bahkan akan tinggal di langit dan bumi yang baru yang penuh dengan sukacita. Terima kasih, saya pikir itu saja ceramah saya akhiri sampai di sini. Semoga menjadi berkat dan ini adalah kesempatan untuk kita bertanya jawab, ya. Saya serahkan kembali. Silakan. Terima kasih Pak Bejo untuk pembahasannya. Ada pertanyaan di sini, anonimus. Mengapa Tuhan sepertinya menunggu dari perjanjian lama hingga perjanjian baru untuk mengaruniakan Tuhan Yesus kepada umat manusia untuk menebus dosa? Bukankah Tuhan sudah tahu dari awal bahwa manusia tidak mampu menaati Tuhan sejak dari awal dunia diciptakan? Ya, jadi memang saya percaya seperti firman Tuhan setelah genap waktunya, ya. Jadi Tuhan memang bekerja menurut waktu Dia, waktu Allah. Waktu Allah tidak selalu sesuai dengan waktu kita, sehingga kalau kita tanya kenapa sepertinya Tuhan menunggu. Nah, kalau menunggu itu kan kesannya itu seperti menunda. Ya, bagi kita dari perspektif kita manusia sepertinya menunda. Tapi saya percaya bahwa Dia tidak menunda sama sekali, ya. Saya pada dasarnya percaya bahwa Allah menanti waktu, momentum yang paling tepat, ya, untuk ketika Kristus datang ke dalam dunia, ya, dan itu adalah dalam perspektif dan hikmat Allah adalah waktu yang terbaik.
kita seringkali mengalami demikian dalam keluarga kita ya. Anak-anak saya juga sering tanya, kenapa Pak kok harus nunggu SMP baru saya dikasih handphone? Misalnya ada yang bilang gitu. Kenapa harus nunggu nanti waktu saya umur segini baru saya dapat laptop sendiri Pak? Sekarang numpang sama laptop saya misalnya. Jadi mereka sepertinya mengatakan saya nggak ngerti ini kenapa. Tapi saya punya pertimbangan-pertimbangan yang saya jelaskan juga gitu ya kadang-kadang kepada mereka, tetapi mereka juga kadang masih tidak bisa terima. Nah, saya percaya bahwa Tuhan memang bekerja tidak menunda dan tidak berlambat-lambat. Kalau dibilang menunggu, kesannya menunda, saya percaya tidak. Ya, justru itu momentum yang tepat dari creation, fall, redemption ke consummation. Dan saya percaya salah satu alasannya mungkin itu proses ya. Proses itu juga memberikan kepada kita kesempatan untuk menghargai ya, menghargai. Karena ada juga orang yang bertanya, mungkin minggu lalu ya, ada yang tanya juga ya, kenapa kita nggak langsung aja tinggal di langit dan bumi yang baru dengan tubuh yang tidak bisa binasa, tidak berbuat dosa, dan seterusnya. Nah, saya menduga salah satu tafsiran saya adalah Tuhan menginginkan kita mengalami proses saat ini. Supaya ketika kita tiba di momentum itu, kita bisa melihat ke belakang dan mensyukurinya. Ya, sangat mensyukurinya. Thank you. Itu tanggapan cepat saya. Thank you, Pak. Ini anonimus lagi, Pak. Bagi dunia di zaman yang kita hidupi ini adalah zaman anugerah. Dan suatu saat kesempatan menerima anugerah ini akan berakhir. Dan bisa juga sama dengan akhir zaman atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bagaimana meyakinkan orang-orang yang belum mau menerima anugerah ini, yaitu keselamatan jiwa dan pengampunan karena mereka pikir waktunya masih lama. Oke, jadi mungkin bagaimana kita memberitakan Injil gitu ya, praktisnya ke orang-orang yang Iya, ada gangguan teknis Bapak Ibu. Kita tunggu. Saya begini, sebenarnya kan kesempatan. Halo? Ya, iya. Bisa diulang lagi Pak sedikit tadi. Oke. Baik. Apakah ini sudah jelas ya sekarang? Bagus, Pak. Oke. Jadi pertanyaan tadi sebenarnya saya parafrasekan, bagaimana kita memberitakan Injil kepada orang yang menganggap, nanti ajalah terima Tuhan. Kira-kira begitu. Well, saya percaya sih bahwa kita harus menolong orang-orang yang demikian untuk mengingat singkatnya hidup dan betapa hidup itu penuh misteri. Jadi ada 2 poin ya, singkatnya kehidupan dan misteri kehidupan. Ya kita tahu bersama bahwa orang bisa mati kapan-kapan. Dan fakta-fakta seperti itu terkadang perlu kita ingatkan kepada orang-orang yang memang menganggap nanti aja lah. Sekarang saya masih muda, saya kerja dulu lah, mikirin Tuhan nanti aja gitu ya. Dan kita tahu bahwa orang-orang yang naik AirAsia pergi dari Surabaya ke Singapura beberapa tahun yang lampau, QZ 815 atau apa itu, saya lupa angkanya. Itu juga mahasiswa yang masih muda-muda itu. Ya, sebagian di antaranya mahasiswa Universitas Petra, Kristen Petra tempat saya melayani. Dan tiba-tiba sudah tiada. Jadi saya percaya salah satu tugas kita di dalam memberitakan Injil adalah menunjukkan urgensi, ya, the urgency, urgensi dari pentingnya mengambil keputusan menerima Tuhan saat ini. Yaitu dengan menunjukkan bahwa waktu yang Tuhan berikan kepada setiap orang itu sungguh singkat, karena 70-80 tahun itu singkat. Kedua, penuh misteri, karena kita bisa mati di tengah-tengah itu. Dan kita bisa pakai ilustrasi seperti yang Tuhan Yesus ceritakan, perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Orang kaya yang bodoh. Ya, orang kaya yang akan merombak lumbung-lumbungnya, lalu kemudian akan bersenang-senang, tapi tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, dalam cerita itu, bagaimana firman Tuhan datang kepada orang kaya itu berkata, untuk siapa semua yang kamu siapkan itu, kalau nyawamu diambil pada malam hari ini. Nah, cerita itu, perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan itu, saya pikir adalah perumpamaan yang relevan bagi banyak orang. Karena di dunia ini ada orang kaya yang bodoh, walaupun orang kaya yang bodoh itu kan ironis ya. Kalau orang cantik bodoh itu wajar gitu. Atau orang ganteng bodoh itu wajar. Karena ganteng dan cantik itu memang tidak terkait kecerdasan. Tapi kalau kaya kan minimal kan ada kaitannya lah sedikit banyak dengan kecerdasan. Jadi itu lebih ironis ya, orang kaya bodoh itu lebih ironis daripada orang ganteng bodoh gitu loh. Menurut saya. Saya kadang-kadang pernah khotbah begitu di dalam khotbah penginjilan gitu ya. Jangan sampai Anda jadi orang kaya bodoh atau orang berpendidikan
pendidikannya tinggi tapi bodoh gitu. Yaitu berpendidikan tinggi, educated tapi nggak bisa berpikir jangka panjang. Anda aja beli insurance gitu, jaga-jaga, asuransi untuk jaga-jaga begitu ya. Untuk kalau nanti jangan-jangan tiba-tiba sakit gitu, tiba-tiba sakit kan kita nggak pernah tahu kapan sakit. Nah, Anda bisa memikirkan asuransi, tapi kok bisa tidak memikirkan Tuhan dan tidak memikirkan hidup kekal begitu loh. Itu kan sebuah kebodohan gitu kalau kita boleh jujur. Tapi kalau ngomong jangan bodoh-bodohin orang ya. Kita pakai perumpamaan Tuhan Yesus tadi. Kita perumpamaannya orang kaya yang bodoh. Jadi kita elaborasi dari cerita Tuhan Yesus saja. Kita kadang-kadang bisa pakai cerita seperti itu. Terima kasih. Thank you, Pak, lewat ilustrasi. Ya. Pertanyaan berikutnya, anonimus lagi nih. Pak Bejo, terima kasih buat seminarnya. Kami sudah sangat diberkati. Selama 3 seminar ini, kita bisa melihat banyak tujuan Allah dari penderitaan. Pertanyaan saya, kalau memang penderitaan itu ada baiknya untuk kita semua, kenapa Tuhan menghapuskan penderitaan di dunia baru nanti? Jadi mau terus di penderitaan nih, yang nanya terus-terusan. Menarik. Saya kira karena waktunya sudah tiba. Jawaban saya begitu. Waktunya sudah tiba. Dan bagi sebagian orang kok lama malahan waktunya gitu ya. Tapi bagi penanya, wah kelihatannya kok kalau gitu ini kalau perlu kita hidup di langit dan bumi yang terus-menerus ada penderitaan gitu ya. Nah, saya percaya waktunya sudah tiba. Artinya kalau waktu langit dan bumi yang baru itu sudah tiba, artinya Tuhan sudah melihat sudah cukup. Sudah cukup semua proses yang harus dilalui ini, sehingga waktu yang tiba itu menjadi waktu perayaan, time of celebration. Ya, saya kasih ilustrasi spontan yang muncul di otak saya ya, namanya ilustrasi itu nggak sempurna sama sekali ya, saudara-saudara ya. Jadi kadang-kadang gini nih, misalnya nih, kalau saya perhatikan tuh ada orang-orang kaya konglomerat tertentu misalnya, yang sengaja membiarkan anaknya itu susah. Jadi anaknya itu walaupun orang tuanya kaya, tapi dibiarin susah. Ya kuliah di luar negeri, tapi juga nggak dikasih duit banyak-banyak amat, biar ngasain susahnya gitu ya. Kemudian ngerasain susahnya kerja sama orang gitu. Ngerasain susahnya, diproses gitu. Sampai dia menjadi orang yang dewasa, kemudian mampu bersyukur, menghargai kerja keras, dan sebagainya. Tapi nanti ketika sudah tiba waktunya, ya udah gitu, kemudian ya akhirnya nerusin bapaknya jadi bos juga tuh anaknya yang udah menderita itu. Jadi pada waktunya ya ketika waktunya tiba ya udah dianggap selesai proses penderitaan, ya sudah gitu. Jadi saya pikir itu ilustrasi yang sederhana saja. Ya, terima kasih. Thank you, Pak. Ini ada 3 pertanyaan tapi kurang lebih mirip. Yang pertama dia bilang, berkenaan tadi disebutkan mengenai orang yang berjuang di kondisi sulit ekstremis agama lain versus orang Kristen dengan perjuangan yang relatif tidak terlalu berat. Apakah di surga nanti ada tingkatan upah yang kita terima? Karena 7 jemaat kitab Wahyu menyebutkan upah yang nampaknya berbeda. Iya, jadi memang saya percaya bahwa masuk surga itu bukan karena perbuatan baik. Itu anugerah, itu yang kita terima melalui iman, anugerah dari Allah kita terima melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu masuk surga ya, dan juga diselamatkan. Itu semua nggak ada hubungannya sama perbuatan baik kita ya. Jadi perbuatan baik itu bukan the root of salvation. Good works is not the root of salvation, but the fruit of salvation. Jadi kita berbuat baik itu bukan sebagai akar keselamatan, tapi buah keselamatan. Nah, tetapi perbuatan baik saya percaya juga memberi perbedaan. Bayangin aja tuh orang seperti Rasul Paulus gitu ya, sama orang Kristen yang cuman katakanlah percaya sama Tuhan Yesus sebentar lalu mati gitu ya, dan belum pelayanan apa-apa, tampaknya berbeda. Dan kitab Wahyu memberikan contoh-contoh ayat-ayat seperti itu. Aku datang untuk membawa upahku sesuai dengan perbuatan mereka, begitu ya, membawa upah. Jadi memang saya pribadi percaya ada upah yang berbeda kepada tiap-tiap orang percaya di surga. Ada upah yang berbeda, begitu, dan itu berdasarkan pada pengabdian kita kepada Kristus. Tetapi untuk kita diselamatkan itu bukan karena perbuatan baik kita. Itu jawaban cepat saya ya. Jawaban cepat saya. Ini saya jadi ingat nih. Suatu kali saya pelayanan di Bali ya. Ini sudah lama sekali, mungkin
belasan tahun yang lalu. Saya mimpin retreat pada hari Nyepi. Nah, pada hari raya Nyepi itu kan orang Bali asli kan nggak boleh ngapa-ngapain sebenarnya. Jadi kami retreatnya ada di hotel. Sepi gitu kan. Nah, ini retreat Kristen. Tiba-tiba ada satu orang Hindu, orang Bali asli yang ikut retreat gereja. Nah, saya langsung, wah, tertarik sekali untuk ngobrol sama dia. Kok bisa dia orang Bali, Hindu, ikut retreat gereja? Jadi saya mengambil kesempatan untuk ngobrol sama dia. Saya mengambil kesempatan untuk ngobrol sama dia, perempuan ya, dan saya tanya, kenapa kamu bisa tertarik ke gereja? Gimana ceritanya? Intinya kata dia, nggak ada yang ngajak dia sebenarnya. Dia lewat sebuah gedung gereja, dia lihat gereja ada ibadah, dia tertarik sendiri, dia ngintip-ngintip, lama-lama masuk sendiri, dia tertarik, dengerin firman, seneng, dan ada kisah yang menarik. Karena saya sempat tanya begini, ini cerita ini menarik ya, saya ceritain ya. Saya tanya, apa yang paling menarik dalam ibadah Kristen bagi kamu? Wah, saya waktu itu sudah sangat yakin. Jawabannya pasti khotbah atau kalau enggak puji-pujian. Ini udah sangat yakin kalau enggak itu ya, kalau enggak khotbah ya puji-pujian, apalagi gitu. Di luar dugaan saya, sudah dia jawab yang paling menarik dari ibadah Kristen itu doa syafaat. Waduh, saya sampai kaget banget. Apa maksudnya? Dia bilang begini, karena saya selama jadi umat Hindu, saya itu selalu berdoa untuk diri saya sendiri. Jadi begitu di gereja diajak doa syafaat, doain orang lain, itu saya shock gitu loh. Saya nggak biasa dan kaget, dan itu positif sekali. Orang Kristen kok bisa kayak gitu ya? Wah, ini keren sekali. Lalu kemudian saya tanya, apa keberatan utamamu terhadap iman Kristen? Kan kamu belum dibaptis ya, walaupun sudah ke gereja, ikut retreat. Apa keberatan utamamu? Salah satunya, perhatikan. Dia berkata begini, kok kayaknya enak banget ya Pak jadi orang Kristen. Asal percaya Yesus, asal beriman, diselamatkan. Kalau gitu kita berbuat baik, apa dong bedanya dengan orang Kristen yang jahat sama orang Kristen yang juga rajin berbuat baik? Nah, saat itulah saya jelaskan, beda. Kalau kita sudah diselamatkan, harusnya kita berbuat baik. Tetapi perbedaannya juga pada upah, saya jelaskan. Kita diselamatkan melalui iman karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, tetapi perbuatan, pengabdian, pelayanan kita mempengaruhi upah kita. Nah, dia menganggap itu tidak masuk akal kalau tidak ada perbedaannya sama sekali, karena dibandingkan dengan konsep Hindu tentang karma, bukan? Yang selalu perbuatan kita ada dampaknya. Begitu. Nah, saya jelaskan, saya pribadi adalah orang Kristen yang percaya ada upah yang berbeda di surga. Dan ada ayat-ayatnya di dalam kitab Wahyu, aku datang untuk memberikan upah kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, dia waktu mendengarkan penjelasan itu, dia bisa terima. Oh gitu ya Pak. Soalnya yang saya dengar di gereja pokoknya beriman aja, percaya. Yang penting percaya, saya diselamatkan. Jadi saya nggak ngerti konsep Kristen. Nah, ini menarik, saudara. Jadi kita di dalam penginjilan, kadang-kadang kita harus mengklarifikasi konsep-konsep seperti ini. Thank you. Saya serahkan kembali. Yep. Ada yang mau bertanya langsung nih Pak. Feni Suwandito, silakan di unmute. Baik, silakan. Ci Feni mau nanya, silakan Ci. Atau kepencet mungkin. Ya sudah. Di unmute oleh kamu bisa kan? Iya, nggak bisa nih. Harus unmute sendiri. Mungkin kepencet Pak, kadang-kadang gitu. Oke, pertanyaan berikutnya Pak. Ada orang baik dan Kristen yang sungguh-sungguh, tapi hidupnya susah terus. Ada yang jahat, tapi senang terus. Apakah perkataan life is not meant to be fair itu betul? Hidup itu tidak dimaksudkan untuk keadilan. Apakah itu betul? Ya, not meant to be fair. Apakah itu betul? Well, kalau kita lihat, kalau pakai perspektif di bawah matahari, artinya selama kita hidup di dunia ini, betul. Dunia ini penuh ketidakadilan. Dan itu kalimat dari siapa? Pengkhotbah. Pengkhotbah berkata ada ketidakadilan di dunia ini. Ada ketidakadilan, bahkan di tempat pengadilan pun di situ ada ketidakadilan, kata pengkhotbah. Dan kita tahu pakai perspektif pengkhotbah pakai perspektif di bawah matahari, maksudnya selama ada di dunia ini. Tetapi perhatikan baik-baik. Sorry, sebelum saya masuk ke poin kedua, saya elaborasi sedikit. Jadi kalau Anda berkata di dunia ini ada banyak ketidakadilan dari perspektif manusia, sementara kita hidup di dunia ini ada orang baik mati muda, orang jahat misalnya lanjut usia dan hidupnya nyaman. Anda betul sekali. Di dunia ini penuh dengan hal seperti itu. Bukan cuma di dunia ini, di Alkitab juga ceritanya kayak gitu. Nah, saya udah sering kali ilustrasikan contohnya 2 contoh yang paling ekstrim saja.
Habel dan Kain. Kain dan Habel. Kain itu jahat, Habel itu baik, tapi Habel mati muda, gitu ya. Dan dibunuh, gitu ya. Contoh kedua, Yohanes Pembaptis. Kalau pakai Perjanjian Baru, Yohanes Pembaptis itu adalah hamba Tuhan yang baik, yang setia, yang memberitakan firman, mati dibunuh, dipenggal kepalanya oleh Herodes. Nah, jadi di dunia ini memang ada kejadian-kejadian seperti itu. Itu dua contoh yang ekstrim. Nah, lalu bagaimana? Apakah itu berarti hidup itu tidak adil? Perhatikan, kalau kita mendefinisikan hidup hanya di dunia ini, memang penuh ketidakadilan. Dan itulah sebabnya ateisme tidak bisa menawarkan banyak. Karena ateisme percaya tidak ada Tuhan dan tidak ada kehidupan setelah kematian. Kalau tidak ada kehidupan setelah kematian dan tidak ada Tuhan, dan kita lihat dari berabad-abad seluruh peradaban manusia isinya penuh ketidakadilan, banyak sekali ketidakadilan di dunia ini, maka kita jadi hopeless sebenarnya. Ada banyak orang akan menjadi hopeless. Tapi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus justru percaya oleh karena ada kehidupan setelah kematian, oleh karena ada Tuhan yang akan datang kedua kali, Kristusnya datang kedua kali, menghakimi orang yang hidup dan yang mati, maka semua yang tidak adil di dunia ini akan diluruskan oleh Tuhan. Semua ketidakadilan ini akan diluruskan oleh Tuhan melalui penghakimannya. Dengan kata lain, jadi apakah hidup ini penuh ketidakadilan? Benar, dalam pengertian di dunia sementara ini. Tapi hidup secara total itu tidak adil? No. Hidup itu akan dibuat adil oleh Tuhan melalui penghakimannya. Itu jawaban saya. Terima kasih. Thank you, Pak. Ya. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana menerapkan Mazmur 121 ayat 7 sampai 8 bagi seorang Kristiani yang sejati yang pada saat itu mengalami kerusuhan 98 yang mana anak gadisnya diperkosa di hadapan orang tuanya. Secara fisik dan mental pasti menderita. Saya bacain boleh Pak Mazmurnya? Boleh, Pak? silakan. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Bagaimana melihat ayat itu sepertinya kok bertentangan begitu ya dengan realita, bertentangan dengan realita ada orang-orang Kristen yang anaknya apa tadi contohnya anaknya kerusuhan tahun 98 dan sebagainya. Bagaimana? Nah, itulah sebabnya menurut saya penting untuk membaca Alkitab dengan benar dan belajar ilmu tafsir dengan baik, saudara-saudara. Nah, kita harus mengerti ya, Mazmur itu kitab puisi. Ya, jadi itu Mazmur tadi yang dikutip itu kitab puisi. Ya, nah kita membaca kitab puisi berbeda dengan misalnya kita membaca kitab Injil, gitu ya, kitab Injil, atau membaca Kisah Rasul, kitab sejarah, gitu ya, atau membaca Wahyu misalnya, gitu, kitab profetik, gitu ya, yang bicara tentang banyak perbuatan. Nah, misalnya, saudara, kalau kita membaca kitab puisi atau kitab Amsal misalnya, itu memang seringkali dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran umum. General truth, kebenaran umum, bukan kebenaran mutlak. Beda loh, kebenaran umum dengan kebenaran mutlak. Ya, didiklah anak menurut jalan Tuhan, nanti sampai masa tuanya ia tidak akan menyimpang, misalnya. Itu ya. Itu kebenaran umum. Kebenaran umum adalah kalau kita mendidik anak kita dengan baik di dalam Tuhan dari sejak kecil, nanti pada masa tuanya dia tidak menyimpang. Itu kebenaran umum. Umumnya begitu. Tapi apakah itu mutlak? Enggak. Karena faktanya ada orang dan anak yang dari kecil dididik dengan baik di dalam Tuhan dan tuanya menyimpang. Betul kan? Nah, sama seperti ayat itu tadi juga begitu. Jadi kebenaran-kebenaran umum ini jangan dijadikan sesuatu yang mutlak karena ada ayat lain yang juga mengajarkan ayat-ayat lain selain Mazmur tadi, ada ayat lain yang mengajarkan bahwa orang Kristen menderita. Tadi kita sudah baca. Jadi kita tidak boleh mengisolasi sebuah ayat. Itu tadi misalnya Mazmur, diisolasi. Oh, berarti ayat ini begini, berarti ini pasti benar begini. Kejadiannya nggak mungkin dong orang Kristen menderita. Nggak juga, karena ada ayat lain yang mengatakan orang benar juga menderita. Begitu. Jadi kita melihat bahwa kita menjadi orang Kristen memang perlu membaca Alkitab. Kadang-kadang ada kebenaran umum, ya kebenaran umum, ada kebenaran mutlak. Begitu. Kebenaran mutlak misalnya kalau kita percaya kepada Kristus, kita diampuni dosa. Kita diselamatkan. Kebenaran mutlak lagi yang saya percaya misalnya bahwa adalah janji Tuhan yang memang diberikan bagi kita, gitu ya. Damai sejahtera Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Bahwa orang Kristen yang bertumbuh dipimpin Roh Kudus akan menghasilkan buah roh,
akan menghasilkan buah roh. Itu kebenaran. Jadi kalau hidup kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, kita pasti akan menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera minimal dalam level tertentu. Dan setiap orang tergantung pertumbuhannya. Nah, itu setiap orang Kristen yang berbuah, dia akan yang bertumbuh dengan baik, dia akan menghasilkan buah roh. Itu bagi saya pasti, begitu ya, pasti. Justru saya mempertanyakan kalau orang Kristen tidak menunjukkan dan menghasilkan kualitas-kualitas yang ada dalam buah roh, begitu ya. Jadi kira-kira itu tanggapan saya, kita harus melihat sebuah ayat dengan konteks yang lebih luas, keseluruhan firman Tuhan, dan kita harus membedakan antara kebenaran umum dengan kebenaran mutlak. Dan kita harus membaca, misalnya jangan sampai salah juga, membedakan ayat deskriptif dengan preskriptif atau normatif. Deskriptif itu misalnya cerita itu. Cerita, misalnya ayat tentang cerita, Salomo punya istri banyak. Itu kan cerita. Jangan dijadikan normatif. Oh, kalau gitu aku orang Kristen boleh nikah banyak. Gitu. Ini ada orang-orang Kristen yang nggak bisa bedain ayat deskriptif. Deskriptif itu cerita, bukan untuk perintah untuk kita, tapi dijadikan perintah. Oh, Yesus meneduhkan angin ribut, misalnya. Yesus meneduhkan angin ribut. Nah, itu deskriptif atau normatif itu? Coba Anda pikirkan. Yesus meneduhkan angin ribut. Itu deskriptif atau normatif? Kita disuruh melakukan itu. Kalau saya membaca, itu jelas deskriptif. Itu Yesus. Kita tidak pernah disuruh meneduhkan angin ribut dengan kalimat, diam, tenanglah. Gitu. Enggak. Gitu. Tapi ada orang-orang Kristen yang nggak bisa membedakan bahkan ilmu penafsiran yang semendasar itu. Jadi seperti itu yang terjadi saya kira banyak di Indonesia. Kira-kira begitu. Itu tanggapan saya. Terima kasih. Tapi saya turut sedih ya. Saya ingin menambahkan, saya turut sedih dengan cerita-cerita Mei 98. Saya sangat sedih dan kalau Bapak atau Ibu, saudara yang bertanya mengalami pergumulan itu karena penderitaan saudara, saya juga memaklumi bahwa terkadang kita bisa mempertanyakan Tuhan dan kita bisa merasa sangat sedih sekali melalui peristiwa-peristiwa demikian ya. Jadi semoga Tuhan menghiburkan kita. Thank you. Ada 2 pertanyaan yang mirip nih Pak. Pak Bejo, kalau nanti di dunia baru kita akan menerima upah berbeda-beda, jadi apakah akan ada perbedaan status? Terus pertanyaan yang mirip dari Pak Daniel Susilo, kalau ada upah berbeda-beda di surga, apakah kita sebaiknya bekerja demi upah atau demi kemuliaan Allah saja? Apakah kita bisa jadi salah berpikir dan motivasi kita untuk mendapatkan upah? Iya, mungkin itu langsung aja ya terkait ya. Ini memang isu yang perlu didalami lebih banyak. Nanti saya tadi sebenarnya saya waktu mempersiapkan ceramah ini tidak mempersiapkan semua teks-teksnya ya. Jadi saya sekarang juga tidak menghafal semua teks-teksnya, tapi itu saya yakin ada banyak ya beberapa teks-teksnya tentang upah ya. Tapi saya tertarik tadi jadi ingat yang menjawab, apakah kalau gitu kita bekerja terutama demi upah gitu kan ya. Nah, saya percaya memang tidak ya. Saya percaya memang tidak ya. Saya percaya ketika Injil kita hayatin karena Allah begitu mengasihi kita sehingga Dia rela datang ke dalam dunia, mati disalib, bangkit bagi kita, memberikan pengampunan dosa dan hidup kekal bagi kita, maka motivasi kita melayani memang adalah ucapan syukur. Motivasi kita melayani adalah demi kemuliaan Allah. Bukan demi motivasi, terutama bukan demi diri kita sendiri. Bukan. Jadi kalau pertanyaannya adalah nanti bisa salah motivasi, saya justru bersyukur karena ini ditanyakan, jadi saya bisa mengklarifikasi maksud saya. Jadi jelas sekali, kalau kita orang yang mengerti kasih karunia Allah, mengerti Injil, maka kita akan melayani dengan ucapan syukur, karena kita sudah menerima grace, kita akan melayani dengan grateful. Ya, dan kita melayani dengan sungguh-sungguh bukan karena kita akan mendapatkan upah, apalagi karena kepengen dapat upah yang lebih banyak dari yang lain gitu, bukan. Nah, saya langsung kepikir ilustrasi di otak saya tiba-tiba muncul, jadi semoga ini bisa menolong ya. Semoga ini bisa menolong. Begini, bayangkan saya adalah seorang pengemis, anak kecil pengemis yatim piatu yang gelandangan. Lalu saya ini ya hancurlah hidup saya sebagai gelandangan, nakal, nggak karu-karuan, nggak punya masa depan gitu ya. Tiba-tiba saya ini diangkat anak oleh katakanlah seorang pengusaha. Pengusaha itu mengangkat saya sebagai anaknya dan dia begitu baik dan dia mengadopsi saya sebagai anaknya. Dia begitu mencintai saya betul-betul sebagai anaknya. Ya. Nah,
Pada saat seperti itu, saya akan menjadi anak yang sangat bersyukur. Saya kan yatim piatu kan sebelumnya. Saya akan sangat berterima kasih kepada papa saya. Saya kan panggil dia papa dong, ya kan? Kepada papa angkat saya ini. Dan saya akan mensyukuri semuanya. Hidup yang, kalau saya bisa hidup sekolah, akhirnya di sekolah itu saya bersyukur sekali. Nah, bayangkan lalu kemudian ketika saya dewasa, papa saya itu juga minta saya kerja kepada dia. Karena dia seorang pengusaha, saya juga setelah jadi besar, saya juga disuruh kerja sama dia. Jadi manajernya, misalnya salah satu manajernya. Nah, ketika saya kerja, saya dapat gaji nggak? Dapat, saya juga dapat gaji. Tapi ketika saya menghayati kebaikan papa, maka ketika saya kerja pada papa saya, yang pertama kali dan yang saya pikirkan untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan saya bukan karena gajinya. Bukan pula karena saya ingin dapat gaji lebih baik, maka saya akan kerja lebih baik untuk papa saya. Bukan. Karena saya adalah anak gelandangan yang telah diangkat jadi anak. Jadi kalau sekarang saya diminta oleh papa untuk bekerja bagi papa, saya akan melakukan yang terbaik bukan karena gajinya, dan bukan karena ingin pengen dapat gaji lebih tinggi daripada sesama karyawan yang lain, tapi karena saya adalah orang yang sudah diselamatkan oleh papa saya dari gelandangan saya. Masuk akal nggak? Saya kira itu penghayatan kita penghayatan kita sebagai orang Kristen ketika kita melayani dia. Saya juga nggak pernah mikir, upah saya nanti gede mana sama Sabian ya. Ngapain mikirin kayak gitu? Saya tidak tahu dan tidak peduli dengan hal itu. Karena yang penting saya melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kira-kira itu tanggapan saya. Terima kasih. Thank you, Pak. Ya. Ini ada pertanyaan mungkin anonimus, belum ikut sesi yang pertama. Apakah Bapak pernah baca tanggapan Richard Dawkins mengenai penderitaan atau corona? Apa pendapat dia dan bagaimana tanggapan kita? Saya belum baca komentar langsung dari Richard Dawkins yang terkait yang ini, tapi saya pernah baca beberapa bukunya Richard Dawkins, The God Delusion misalnya, Sungai dari Firdaus misalnya, ya. Jadi beberapa artikel juga pernah baca. Tapi pada dasarnya secara umum kita bisa menebak gitu ya, secara simpel karena dari buku-buku yang lain ya, bukan dari komentar yang saat ini. Dan itu sudah saya bahas di sesi yang pertama sebenarnya. Intinya ateis menganggap fakta adanya sakit penyakit, fakta adanya kejahatan alamiah seperti ini, dan Allah sepertinya tidak berbuat apa-apa, sepertinya dunia ini penuh dengan penderitaan dan ketidakadilan. Bagi ateis ini adalah sebuah bukti lebih lanjut bahwa Allah tidak ada. Kira-kira demikian, gitu ya. Dan tanggapan saya sudah saya berikan di sesi yang pertama ya. Apakah saya perlu mengulang ya? Mungkin nggak perlu ya. Nanti karena bisa panjang itu, gitu ya. Saya sudah berikan di sesi yang pertama tanggapan saya. Terima kasih. Berikutnya Pak, bagaimana cara kita berdoa waktu mendoakan orang yang sakit atau bermasalah kalau kita nggak tahu apa Tuhan mau nyembuhin atau kagak, atau menyelesaikan masalah itu atau tidak? Ya, berdoa aja sesuai dengan kerinduan hati saudara. Jadi kalau saya berdoa sesuai dengan kerinduan hati saya. Kalau saya berdoa dan saya rindu dia sembuh, ya saya akan mendoakan dia sembuh. Walaupun saya tidak tahu apakah Tuhan akan menyembuhkan atau tidak. Kalau saya merasa ini orangnya kayaknya udah tua banget nih, udah 90 tahun nih, dan dia udah menderita 10 tahun lumpuh nih. 10 tahun lumpuh nih, udah 90 beliau, gitu ya. Saya setelah lihat beliau, saya nggak tergerak tuh untuk mendoakan beliau sembuh, karena kayaknya beliau mau lebih baik bersama-sama dengan Tuhan. Karena beliau kayaknya sudah usia lanjut dan menderita sekali, dan dia udah percaya Tuhan Yesus, penderitaannya udah cukup lah. Saya nggak akan berdoa untuk minta dia sembuhkan, tapi saya akan minta Tuhan berikan damai, kasih, sukacita di tengah penderitaan, Tuhan hiburkan. Tapi saya nggak akan bilang Tuhan sembuhkan dia. Karena jujur aja saya nggak tergerak, karena saya melihat ini kayaknya lebih baik dia ini dipanggil Tuhan ini. Dan kasus seperti itu kadang terjadi dalam kasus-kasus tertentu. Ya, dalam kasus-kasus tertentu. Benar loh, saudara-saudara, ada kasus-kasus seperti itu loh. Aneh kalau kita doain sembuh, sedangkan dia sendiri aja kepengen cepat dipanggil Tuhan. Ada orang yang sudah tua menderita tuh dia kepengen dipanggil Tuhan loh. Ada loh orang seperti itu. Aneh banget kalau kita mau doain dia sembuh, gitu ya. Dan menambah penderitaannya dia lebih lama. Kira-kira begitu. Jadi kalau saya ditanya, doa aja sesuai dengan gerakan hati yang Tuhan berikan kepada saudara pada saat itu. Dan jangan khawatir bahwa itu tidak sesuai atau tidak. Karena itu kerinduan hati. Gitu. Thank you, Pak. Ya. Terkait dengan kebangkitan, sebagai reminder juga,
Boleh nggak dikasih bukti-bukti, Pak? Bukti-bukti kebangkitan Yesus ya. Bangkitan Yesus fakta, bukan dongeng. Iya, iya, iya. Itu rencananya kita seminar kan dari jam 9 pagi sampai 4 sore itu. Jadi bisa panjang sekali ya, saudara-saudara ya. Tapi saya akan menjawabnya ya dengan secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya. Anggap aja materi berjam-jam dirangkumin jadi 5 menit gitu. Oke, jadi bisa bayangin ya. Tapi kita memang harus begitu. Harus bisa merangkumkan sesuatu yang rumit, sesuatu yang kompleks menjadi sangat bisa understandable gitu ya, bisa dipahami. Sederhananya begini, ayo saya kepengen kita konsentrasi tentang kebangkitan Yesus ya. Sebenarnya ada tiga opsi besar cara memandang kebangkitan Yesus. Yang kita tahu adalah, ini dia yang kita tahu. Yang kita tahu hari ini ada 2,2 miliar orang Kristen. 2,2 miliar orang Kristen ini, gereja di mana-mana di seluruh dunia, ya, itu berkembang dari sejarahnya, itu dimulai dari sebuah gereja di Yerusalem. Gereja di Yerusalem. Yang dicatat di Kisah Rasul itu. Oke. Nah, jadi dari Yerusalem menyebar lewat 2000 tahun, sekarang 2,2 miliar. Sekarang kita tanya, gereja pertama ini kok bisa berdiri, kenapa? Kok bisa gereja pertama berdiri? Nah, kita tahu, perhatikan baik-baik, gereja pertama ini berdiri karena ada Injil yang diberitakan. Injil yang diberitakan. Apa Injil yang diberitakan itu? Kalau kita baca di Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berdiri dan berkhotbah, Yesus bangkit dari antara orang mati. Ya, terimalah Yesus untuk pengampunan dosamu. Kira-kira begitu ya, Kisah Rasul pasal yang kedua pada hari Pentakosta. Jadi jelas, gereja pertama muncul berdiri menyembah Yesus karena ada pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil itu karena ada Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Nah, sekarang mari saya ajak saudara membayangkan, kalau Yesus itu mati disalib, tapi tidak bangkit, maka tentu saja tidak akan ada gereja. Kalau Yesus cuma mati disalib, ya sudah, murid-muridnya bubar, yang nelayan kembali jadi nelayan, yang lainnya kembali ke profesi masing-masing, ya sudah bubar, tidak ada gereja. Nah, jadi begini, prinsipnya adalah, dan ini sudah diakui oleh sejarah juga, jadi bahkan ateis misalnya, profesor ateis bernama Gerd Lutman. Ya, Gerd Lutman itu profesor ateis yang debat lawan profesor Kristen tentang kebangkitan. Dia percaya Yesus bangkit. Dia bahkan percaya bahwa murid-murid Yesus percaya Yesus bangkit. Saya ulangin ya. Jadi banyak sejarawan itu percaya murid-murid Yesus yang mula-mula itu percaya Yesus bangkit, walaupun sejarawan ini tidak percaya Yesus bangkit. Oke, Anda mengerti maksud saya. Nah, ini menarik. Karena berarti kalau murid-murid Yesus itu memberitakan Injil dan mengatakan Yesus bangkit, maka kemungkinannya ada 3. Nah, sekarang kita masuk ke inti yang ketiga. Murid-murid Yesus memberitakan Yesus bangkit. Lalu terjadilah gereja. Kemungkinannya 3. Kemungkinan pertama adalah murid-murid tertipu. Jadi murid-murid itu sebenarnya bukan mengalami penampakan Yesus bangkit betul-betul secara badania, tapi mereka mengalami halusinasi. Jadi setelah Yesus mati, dikubur, murid-murid ini mendapatkan penampakan Yesus kan 40 hari kalau dicatat dalam kitab Injil. Itu sebenarnya bukan Yesus bangkit, bukan, tapi itu halusinasi. Murid-murid terkena halusinasi. Jadi opsi yang pertama, Yesus tidak bangkit, tapi murid-murid mengalami halusinasi bahwa Yesus bangkit. Ilustrasinya seperti saya, kalau istri saya meninggal, karena saya cinta sama istri saya habis dikubur, saya pulang ke rumah, tiba-tiba masuk ke kamar saya dengan istri saya, tiba-tiba saya lihat istri saya dari situ, kena halusinasi saya. Oke? Lalu saya cerita ke orang bahwa istri saya masih hidup. Nah, itu halusinasi. Itu hipotesa yang pertama. Hipotesa yang kedua adalah konspirasi. Kalau halusinasi itu berarti murid-murid tertipu. Yesus tidak bangkit, tapi mereka tertipu oleh halusinasi. Oke? Hipotesa yang kedua adalah murid-murid menipu. Jadi mereka sebenarnya tahu, murid-murid Yesus yang pertama, bahwa Yesus tidak bangkit, setelah dikubur tidak bangkit, tapi mereka berkonspirasi untuk, yuk kita beritakan Injil aja, bilang aja Yesus bangkit, supaya nanti ada muncul institusi organisasi baru yang namanya gereja, lalu kita jadi pemimpin. Kira-kira gitu. Ya kita berkonspirasi aja lah. Jadi kalau yang tadi nomor 1, murid-murid tertipu, yang kedua murid-murid menipu. Yang nomor 1 halusinasi, nomor 2 konspirasi. Oke? Itu hipotesa yang nomor 2. Hipotesa yang ketiga adalah bukan halusinasi, bukan konspirasi, tapi benar bahwa Yesus bangkit.
Yesus benar-benar bangkit. Itulah sebabnya murid-murid memberitakan Injil sampai rela mati. Nah, sekarang mari kita uji dengan cepat. Hipotesa halusinasi itu memiliki banyak kelemahan dan problem. Kelemahan yang pertama, halusinasi itu adalah pengalaman psikologis yang terjadi pada individu secara umum, bukan kolektif. Murid-murid yang menyaksikan Yesus bangkit, menurut 1 Korintus pasal yang ke-15 itu lebih dari 500 orang. Lebih dari 500 orang. Ya. Masa 500 orang halusinasi? Begitu. Dan halusinasinya sama. Dan halusinasi itu sebenarnya pengalaman individu, seperti mimpi. Kalau saya mimpi, istri saya mimpi, kita seranjang, mimpinya beda, nggak sama, begitu ya. Dan kita nggak bisa masuk, yuk kita mimpi barengan, nggak bisa. Gitu. Kedua, halusinasi itu sementara. Saya misalnya pulang dari mengubur istri saya yang meninggal. Lalu kemudian saking cintanya saya sedih, saya masuk ke kamar, tiba-tiba ada istri saya di situ. Itu namanya halusinasi, gitu ya. Tapi itu akhirnya toh saya sadar bahwa itu halusinasi. Karena itu akan segera berlalu. Setelah itu saya akan sadar bahwa itu cuma halusinasi. Masa saya akan hidup terus dalam halusinasi itu? Enggak, halusinasi itu akan berlalu juga akhirnya. Dan yang berikutnya jadi temporer gitu ya. Nah, yang berikutnya lagi, hipotesa halusinasi itu selain nggak masuk akal karena saksi Kristus yang menyatakan Yesus bangkit itu 500 orang lebih, dan itu juga beberapa di antaranya mengalami penampakan Yesus berbareng. Misalnya 11 rasul minus 12 minus Yudas gitu ya, minus Thomas gitu ya. Itu kan berbareng gitu ya. Nggak semua orang bisa halusinasi barengan, Saudara-saudara. Dan itu sangat sulit sekali. Yang lagi pula natur dari penampakan Yesus, kalau kita baca di Alkitab, Yesus tuh menampakkan diri secara badaninya. Dia makan bersama murid-muridnya, makan ikan di depan murid-muridnya. Dia makan di pinggir pantai bersama dengan Rasul Petrus. Jadi itu bukan halusinasi. Semua gambaran Alkitab tuh menggambarkan itu pertemuan fisik, bukan pertemuan melihat, sekedar melihat. Oke? Apalagi ada dialog-dialognya itu antara Tuhan Yesus dengan Petrus gitu ya. Yesus berkata, "Berbahagialah engkau, kamu telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya," gitu kan ya. Terus Thomas sebelumnya menyaut dia. Itu ada dialog-dialog, Saudara-saudara. Nah, jadi itu bertentangan dengan halusinasi. Lagi pula, hipotesa halusinasi itu memiliki kelemahan dari sisi tidak mampu menjelaskan fenomena kubur kosong. Fenomena kubur kosong. Kalau memang penampakan Yesus itu halusinasi, lalu kubur kosong dijelaskan pakai apa? Siapa yang mencuri kubur Yesus, jasad Yesus? Murid-muridnya nggak mampu. Wong itu sudah dijaga. Murid-muridnya tidak mampu. Wong waktu Yesus ditangkap aja, mereka lari. Prajurit Romawi nggak mungkin akan mencuri, karena mereka justru punya kepentingan untuk menjaga, supaya jangan dicuri. Orang Yahudi nggak mungkin akan mencuri, karena mereka nanti khawatir kalau dicuri, nanti murid-murid kan teriak-teriak Yesus bangkit, malah jadi agama baru. Gitu kan ya. Jadi, missing body argument, siapa yang mencuri mayat Yesus itu kuat sekali. Nggak ada yang punya kepentingan untuk mencuri mayatnya sebenarnya. Nggak ada yang punya kepentingan. Dan kalaupun halusinasi terjadi, itu tidak mampu menjelaskan yang itu. Begitu. Nah, jadi halusinasi itu adalah hipotesa yang cukup umum dianut oleh orang non-Kristen, khususnya para pemikir-pemikir yang bukan Kristen. Kalau debat lawan profesor Kristen, umumnya mereka percaya ke hipotesa halusinasi. Ya. Kalau konspirasi lebih lemah lagi dan lebih nggak masuk akal, karena semua orang, kalau konspirasi kan berarti murid-murid Yesus berbohong. Mereka tahu Yesus tidak bangkit, tapi mereka sengaja memberitakan Yesus bangkit. Ya, itu nggak masuk akal sama sekali, karena semua orang berbohong demi keuntungan. Tapi murid-murid Yesus ketika memberitakan Injil malah mendapatkan penganiayaan sampai mati. Begitu ya. Jadi nggak masuk akal sama sekali ya. Semua orang itu kalau konspirasi, kalau udah diperhadapkan sama nyawa, misalnya nih Pak Joni konspirasi sama Pak Sabian gitu, entah bohongin apa, itu kalau sudah nyawanya terancam pasti ngaku. Karena kita lebih cinta nyawa kita sama mencintai kebohongan kita. Untuk apa kita berbohong sampai mati? Lagi pula murid-murid tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Apakah mereka mendapatkan harta tahta wanita melalui konspirasi? Enggak. Semua konspirasi itu selalu mendapatkan itu biasanya. Pengen mendapatkan keuntungan. Murid-murid tidak mendapatkannya. Lagi pula kalau mereka berkonspirasi, mengatakan Yesus bangkit, berarti kan mereka tidak mencuri kuburnya, jasadnya. Prajurit Romawi dan penguasa Romawi tinggal keluarkan mayatnya, keluarkan aja mayatnya. Kalau mayatnya memang masih ada di kuburan. Keluarkan mayatnya, bilang itu bohong. Dia bilang bangkit, ini mayatnya. Selesai.
Kenapa penguasa Romawi tidak menunjukkan mayat Yesus atau jasad Yesus? Jawabannya karena kosong. Karena kalau kubur Yesus itu masih ada isinya, sudah pasti para tua-tua Yahudi, penguasa Romawi akan mengeluarkan jasad Yesus waktu murid-muridnya berkhotbah Yesus bangkit. Dikeluarkan aja, diarahkan dari kota. Itu bohong semua, ini loh jasadnya. Tapi tidak dilakukan. Kenapa itu tidak dilakukan? Karena kosong. Jadi itu argumen cepatnya. Jadi kalau bukan halusinasi dan bukan konspirasi, maka apa dong yang membuat orang-orang, murid-murid yang takut, nelayan-nelayan sederhana, bisa berubah menjadi penginjil-penginjil yang luar biasa menjungkir balikan dunia. Bisa dikatakan menjungkir balikan dunia. 12 orang hari ini menjadi 2,2 miliar manusia, saudara-saudara, yang percaya pada Kristus. 12 orang ini rela mati memberitakan Injil kemana-mana. Tidak takut dengan kematian sama sekali dan teguh pada berita Injilnya bahwa Yesus bangkit dari antara kematian. Apa yang mengubahkan mereka? Sementara waktu Yesus ditangkap aja, mereka lari terbirit-birit semua. Tapi heran setelah Yesus mati kok malah mereka pergi ke sujudnya memberitakan Yesus bangkit. Kemungkinannya kan tinggal 3, halusinasi, konspirasi, atau Yesus benar-benar bangkit. Saya pilih yang ketiga. Itu lebih masuk akal, ya. Bukan hanya karena itu dinyatakan di Alkitab, itu adalah dasar kepercayaan saya, tetapi itu lebih masuk akal juga. Itu tanggapan cepat, saya nggak tahu tadi berapa menit itu. 10 menit? Mantap. 10 menit atau, jadi kita nggak usah seminar kebangkitan berjam-jam, summary-nya 10 menit. Ya. Kita dengarkan argumennya secara lebih utuh, itu akan lebih jelas, saudara-saudara. Jadi ini tadi kayak ya summary-nya lah, kira-kira begitu. Mantap, Pak. Jelas. Ini pertanyaan praktis lagi, Pak. Bagaimana menolong orang yang tidak mau ke gereja lagi karena seolah-olah doanya tidak dijawab? Mungkin bergumul, tidak dijawab, gimana gitu? Ya, saya pribadi percaya ini para gembala-gembala yang ada di sini, Pak Joni, Bu Vivian, Pak Daud lebih tahu dan punya hikmat untuk menjawab hal seperti ini. Tapi saya pribadi sebenarnya percaya ya, setiap orang ketika kalau dia kecewa, dia nggak mau ke gereja karena doa yang tidak dijawab, nggak banyak yang bisa kita lakukan selain 1, mendoakan dia. 2, kalau dia mau, kita tetap harus menjalin relasi. Itu yang penting. Kepada orang-orang yang sudah undur diri, kita tetap menjalin relasi. Dan ketika momennya tepat, kita bisa memberikan nasihat. Kita bisa memberikan perspektif Alkitab, begitu ya, bahwa memang Tuhan tidak selalu menjawab doa sesuai keinginan kita. Karena kalau Tuhan menjawab doa sesuai dan selalu sesuai keinginan kita, dia bukan Tuhan. Dia jongos kita. dia berarti dia adalah hamba kita, kan dia selalu nurut sama doa kita kan, gitu kan ya. Nah, maksud saya adalah pertama mendoakan dia, menjalin relasi terus ya, sedapat-dapatnya kepada orang yang undur dari gereja seperti itu. Yang ketiga, ketika kita ada waktu untuk berjumpa, sharing, ya kita bisa memberikan perspektif yang lebih tepat tentang doa. Saya kira itu saja. Thank you, Pak. Berikutnya, ya, terima kasih. Tentang keselamatan, bagaimana manusia yang bukan orang Israel dan hidup di PL, Perjanjian Lama, tidak mengenal Tuhan Yesus dihakimi? Bagaimana orang yang belum pernah mendengar Injil dihakimi? Apakah menggunakan timbangan jahat baik? Rasanya terdengar tidak adil kalau masuk neraka gara-gara tidak tahu sama sekali tentang Tuhan Yesus. Mereka yang hidup di Perjanjian Lama, yang bukan orang Israel, gitu. Baik. Itu kayaknya ini topiknya sudah menyimpang dari ya, topik. Ya betul, udah selamat. Ya. Jawaban cepat aja ya, saja ya. Saya setuju. Prinsip Alkitab adalah Allah itu adil. Allah yang adil tidak mungkin menghakimi seseorang atau memasukkan seseorang ke neraka hanya karena dia tidak mendengar Yesus, dan dia tidak mendengar Yesus karena tidak pernah ada yang memberitakannya. Ya itu namanya nggak fair dong, begitu kan ya. Masa Allah menghukum manusia karena tidak mendengar Yesus, dan dia tidak mendengar karena tidak ada yang memberitakannya. Ya itu tidak fair. Jadi prinsipnya adalah orang-orang di Perjanjian Lama selain bangsa Israel adalah orang-orang yang bisa diselamatkan melalui iman. Contohnya, jangan lupa lo ya, sebenarnya kalau bicara Israel, Abraham itu kan mendahului Israel. Ya, Abraham itu mendahului Israel. Ya, Israel kan Yakub, gitu kan ya. Nah, Abraham dibenarkan karena apa? Ya, dia nenek moyang bangsa Israel. Abraham tuh bukan Israel. Tapi nenek moyang bangsa Israel. Dia dibenarkan karena apa? Karena iman. Nah, sekarang kalau kita tanya Adam dan Hawa misalnya, kalau diselamatkan karena apa? Ya karena iman lah. Kalau Ayub bukan Israel.
Tapi dia dicatat. Nah, dia diselamatkan karena apa? Karena iman kepada Tuhan. Nah, Tuhan memang menyatakan wahyu umumnya sehingga semua manusia bisa mengenal Dia melalui misalnya ciptaan dan sebagainya. Jadi saya percaya kepada orang-orang yang tidak menerima hukum Taurat ya, secara hukum Taurat secara tertulis misalnya yang diberikan Tuhan kepada Musa dan seterusnya. Ya orang-orang itu kan dinilai oleh Tuhan berdasarkan imannya. Iman kepada Allah, apakah mereka mengimani dan percaya sungguh berserah kepada Allah. Lalu bagaimana dengan orang-orang di pedalaman yang tidak pernah mendengarkan Injil, gitu ya, tidak pernah mendengarkan Injil sama sekali? Ya tentu saja karenanya mereka tidak akan dihakimi berdasarkan atau ditolak Tuhan masuk neraka gara-gara tidak percaya Injil. Wong mendengar aja tidak. Jadi mereka akan dihakimi Tuhan berdasarkan apa? Dihakimi Tuhan berdasarkan hukum moral yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Roma pasal yang kedua. Jadi setiap manusia diberikan hukum moral, sehingga tahu membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi orang-orang ini akan dihakimi berdasarkan apakah mereka mentaati hukum moral itu atau tidak. Begitu. Kalau mereka tidak, mereka berbuat dosa, ya. Kalau mereka berbuat dosa, mereka melanggar firman Tuhan, ya mereka akan dihukum berdasarkan itu, bukan karena tidak mendengar Injil. Nah, tapi ada orang yang berkata begini, Pak, kayaknya orang-orang yang tidak pernah mendengarkan Injil, orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil, itu akan diselamatkan, Pak. Loh, kalau begitu, kalau logika itu benar, kita justru harus memastikan semua orang jangan dengar Injil. Supaya semua orang diselamatkan. Enggak loh ya, orang-orang yang tidak mendengar Injil, itu juga akan dihukum berdasarkan dosa-dosa mereka. Berdasarkan dosa-dosa mereka. Nah, kalau ditanya, kalau begitu bagaimana dengan yang namanya keadilan Allah? Nah, ini isu yang rumit lagi. Karena memang saya percaya pada konsep anugerah. Ya. Saya percaya pada konsep anugerah di mana Tuhan punya kebebasan untuk memberikan anugerah kepada siapapun juga. Kalau bagi saudara itu sulit diterima, ya silahkan coba baca aja Roma pasal yang ke-9. Roma pasal ke-9 dibaca dengan teliti dari ayat pertama sampai akhir. Itu ada jelas banget konsep tentang anugerah. Bahwa Tuhan menyelamatkan siapa yang Dia mau. Siapa yang Dia mau. Ya. Jadi Tuhan berbelas kasihan kepada siapa Dia mau berbelas kasihan dan seterusnya. Anda bisa baca Roma pasal ke-9. Nah, itu kepercayaan saya pribadi ya, dan kita boleh berbeda dalam hal ini. Janganlah perbedaan hal-hal sekunder doktrin seperti ini bisa membuat perpecahan gitu ya antara kita sebagai saudara seiman. Tapi kepercayaan saya jelas. Jadi setiap orang akan dihakimi berdasarkan apa yang tersedia baginya. Kalau yang tersedia adalah wahyu umum, Tuhan itu ada, bisa dilihat dari penciptaan, hukum moral, Tuhan akan menghakimi berdasarkan itu. Jadi kalau saya ditanya, bagaimana Pak dengan orang-orang di pedalaman Pulau A? Katakanlah Pulau A itu seluruhnya di sana nggak ada yang pernah dengar Injil sama sekali di Pulau A. Well, saya nggak tahu. Saya nggak bisa komentar atau memastikan seluruh orang di Pulau A itu akan dihukum oleh Tuhan. Karena tidak mendapat anugerah. Buktinya Tuhan tidak mengirimkan misionaris ke sana misalnya. Saya nggak berani berkata begitu juga. Nggak berani berkata begitu juga. Gitu ya. Karena saya akan lebih mengatakan mereka akan dihakimi Tuhan berdasarkan apa yang tersedia bagi mereka, hukum moral mereka, dan Tuhan adalah hakim yang adil. Tuhan tidak akan berlaku tidak adil kepada semua manusia, dan tugas saya justru harus lebih sibuk memberitakan Injil kepada yang mungkin daripada mendiskusikan yang katakanlah seperti itu, yang saya juga harus menyerahkannya kepada Tuhan. Begitu. Thank you, Pak. Ya. Ini pertanyaannya udah mulai menyimpang, mau dibahas gimana? Kalau boleh yang ini dong, yang masih fokus, mungkin masih ada 1-2 pertanyaan terakhir ya, yang masih terkait dengan atau Pak Bejo bisa baca, bisa milih, Pak. Oh, oke. Baik. Ini saya pilih sendiri aja ya. Saya udah lihat. Monggo. Mengapa agama Yahudi tidak mempercayai Yesus Kristus? Bukankah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus diketahui oleh orang banyak dan terjadi saat di mana agama Yahudi sudah ada? Saya jawab ya, ini saya suka nih, karena ini jadi seminar kebangkitan mestinya. Saudara-saudara, saya mau tanya, ketika ada orang Kristen suka berkata, mengapa orang-orang Yahudi, jadi bukan agama Yahudi, lebih tepatnya orang-orang Yahudi, kenapa kok banyak yang tidak percaya Yesus? Padahal Yesus bangkit juga di antara mereka kan di Israel kan. Oke, jawaban saya adalah jangan pernah lupa saudara-saudara. 12 rasul itu Yahudi. Perempuan-perempuan itu Yahudi. Gereja pertama di Yerusalem itu Yahudi.
3.000 orang yang bertobat pertama itu juga itu dominan Yahudi, itu Yahudi. Nah, jadi kita jangan lupa bahwa orang-orang Kristen mula-mula itu Yahudi. Begitu. Nah, jadi kita ini sering lupa itu, gitu ya. Sering lupa bahwa murid-murid Yesus tuh Yahudi, bahwa Paulus tuh Yahudi. Dan jadi kalau ada yang berkata, kenapa orang Yahudi sendiri tidak percaya Yesus? Komentar pertama adalah banyak orang Yahudi yang percaya Yesus juga. Gereja mula-mula itu Yahudi. Loh, sekarang Pak, sekarang 14 juta orang Yahudi. Betul, kurang lebih ada 14 juta orang Yahudi. Kenapa mayoritas tidak percaya Yesus? Itu tadi, saya mengajarkan bahwa iman itu anugerah. Dan saya percaya bahwa tidak semua yang merupakan keturunan Yahudi secara biologis merupakan juga orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mendapatkan keselamatan. Kalau Anda baca Roma pasal yang ke-9 sampai pasal yang ke-11, itu ada konsep namanya sisa Israel. Orang-orang Yahudi yang akan terus-menerus Tuhan pilih dan Tuhan selamatkan. Sisa Israel contohnya siapa? Paulus. Paulus itu orang Yahudi. Dan dia termasuk sisa Israel yang diselamatkan. Nah, sekarang ini di antara 14 juta orang Yahudi, kurang lebih ada 200.000 sampai 350.000 orang Yahudi yang sudah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Termasuk percaya Yesus bangkit dari antara orang mati. Datanya dari mana, Pak? Google aja. Mereka dikenal sebagai Messianic Jews, atau orang-orang Yahudi Mesianik, dan mereka adalah orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Ya, jumlahnya berapa? Lebih dari 200.000. Jadi lumayan banyak juga. 200.000 kalau bikin gereja, itu kurang lebih kan ya 200 kalinya IPC Sydney. Nah, kalau jemaatnya Sydney itu 1.000, ini 200 kalinya. 200 jemaat seperti itu loh. Itu banyak loh, saudara-saudara. Jadi kita jangan berkata, oh tidak ada orang Yahudi yang mau percaya Yesus. No. Ada dan banyak. Lumayan gitu. Walaupun secara persentase tetap minoritas. Betul. Nah, bahkan ada orang-orang Yahudi yang sangat terkenal seperti beberapa tokoh-tokoh yang menjadi apologis Kristen. Misalnya Michael Brown. Saya tadi hampir lupa namanya. Michael Brown, PhD, Yahudi. Dia sekarang menjadi pembela iman Kristen yang dahsyat, yang sering berdebat dengan rabi-rabi Yahudi. Ya, saya punya buku-bukunya dia di sini, beberapa saya beli. Menarik sekali Michael Brown ini, orang Yahudi percaya Yesus dan dekat banget dengan kaum Injili juga. Ya, jadi itu jawaban saya. Nah, kira-kira demikian. Terus kalau ditanya, tapi kan orang Yahudi pada saat Yesus pada saat Yesus bangkit saat itu kan, kenapa kok banyak yang nggak percaya? Tadi sudah saya jawab. Kan 3.000 orang waktu Petrus berkhotbah bertobat. Banyak juga loh itu. Nah, tapi mayoritas lainnya nggak percaya. Betul, karena memang tidak mudah loh mempercayai orang bangkit dari antara orang mati itu nggak mudah. Nggak mudah. Ya, dan itu juga adalah iman juga adalah anugerah gitu ya. Jadi itu kira-kira jawaban cepat saya yang mohon maaf kurang terstruktur jawaban saya, tapi saya lebih mengalir aja, kira-kira begitu. Ya. Oh, suaranya hilang? Iya, Sabian? yang terakhir ini ya Pak, pertanyaan praktis. Bagaimana pendapat Pak Bejo mengenai tanggapan seorang yang percaya kepada Tuhan bahwa gereja itu nggak perlu, karena di mana-mana gereja itu aturan, sistemnya itu manusia yang bikin. Oke, Percaya jawaban Tuhan, saya tapi kalau begitu. oh. Sorry, saya jawab ya. Saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana pendapat Pak Bejo mengenai tanggapan seorang yang percaya kepada Tuhan bahwa ke gereja itu tidak perlu karena di mana-mana gereja itu aturan dan sistemnya itu dari manusia. Jawaban saya mungkin orang yang ngomong gitu juga nggak perlu baca Alkitab. Karena Alkitab juga ditulis oleh manusia. Alkitab kan juga ditulis oleh manusia. Dan setiap penulis Alkitab juga gayanya beda-beda sesuai dengan Paulus. Kalau Paulus ya gayanya Paulus, Petrus ya gayanya Petrus. Jadi mohon maaf, tentu saja itu tidak benar. Ya justru ketika kita percaya kepada Tuhan, dan dalam hal ini Tuhan Yesus, ya saya nggak bicara tentang Tuhan secara generik, tapi Tuhan Yesus, justru Yesuslah yang mengajarkan. Ya, Yesuslah yang mengajarkan dan memberikan teladan kepada kita. Sorry, kok jadi begini, kok berubah ya? Iya, Pak. Jadi Yesuslah yang juga mengajarkan dan memberikan teladan kepada kita bahwa pertumbuhan iman itu adalah pertumbuhan kolektif, pertumbuhan komunal. Kita dipanggil untuk bertumbuh bersama-sama. Makanya Yesus memanggil 12 rasul. Kalau mengutus orang, 2-2, nggak sendiri-sendiri. Udah hidup sendiri lu, satu pergi ke sana, satu ke sana. Enggak. Ada sebuah persekutuan.
ya. Dan Yesus juga bersekutu dengan murid-muridnya, belajar bersama-sama. Bukan cuma itu, firman Tuhan juga dengan jelas mengajarkan janganlah menjauhkan diri kita dari persekutuan, ya, dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibrani mengatakan itu. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan dan firman Tuhan, yaitu Alkitab, justru Alkitablah yang menyuruh kita untuk berkomunitas, berkumpul bersama, bertumbuh bersama. Nah, bertumbuh bersama untuk apa? Bertumbuh bersama bukan cuma untuk bersekutu, tapi untuk melayani bersama. Karena panggilan kita ini kan bukan percaya Yesus mati masuk surga. Itu panggilan yang terlalu rendah. Dan itu bukan panggilan Tuhan bagi kita. Ya, panggilan kita itu kan bukan sekedar itu, tapi kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Untuk bersekutu dengan sesama, untuk saling menguatkan. Nah, itu semua hanya bisa dicapai kalau kita menjadi orang Kristen yang ambil bagian dalam gereja lokal alias masuk dalam sebuah persekutuan tertentu. Begitu. Jadi kalau bilang sistem dan aturannya kan dari manusia, well, justru kalau misalnya bicara ibadah itu kan ada puji-pujian. Itu firman Tuhan yang mengajarkan kita harus memuji Tuhan bersama-sama dalam sebuah umat. Firman, justru itu juga firman Tuhan itu ajaran firman Tuhan. Tuhan sendiri yang mengajarkan bahwa Allah memberikan karunia yang berbeda-beda. Ada yang diberikan sebagai gembala, ada yang sebagai rasul, ada yang sebagai pengajar. Justru kalau kita berkata, aku nggak perlu itu semua, aku bisa sendirian, kita melanggar firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan ada pengajar dalam gereja, ada gembala. Justru kita harus, kalau mentaati firman Tuhan, maka kita akan menjadi anggota dari bagian gereja lokal dan melayani. Nah, mohon maaf ya. Biasanya yang bertanya demikian, aku bisa kok. Aku yang penting percaya Tuhan, tapi nggak usah ke gereja. Nah, orang yang berpikir demikian biasanya adalah orang yang menganggap iman Kristen itu iman privat, iman untuk pribadi. Yaitu yang penting percaya Yesus, mati masuk surga. Jadi dia tidak berpikir bahwa ke gereja itu untuk memberi, untuk melayani. Bukan cuma untuk diberi. Dia tidak berpikir tentang pertumbuhan bersama. Jadi itu menurut saya adalah konsep yang sangat keliru sekali. Ya. Jadi nggak cukup kata keliru, tapi sangat keliru sekali. Kira-kira demikian pandangan saya. Terima kasih.